Sudah 7 tahun. Bisakah kamu berhenti menjilat? Sebenarnya, aku tidak suka padamu. Saat gadis itu berbalik, aku sudah tahu. Cinta tak berbalas yang kujalin selama 7 tahun. Sudah berakhir. Aku terjatuh linglung di tepi jalan. Seperti seorang penjudi yang tak memiliki apa-apa. Kalah dengan sangat total. Ini untukmu. Saat tidak senang, makan permen saja sudah cukup. Suara gadis itu kecil dan lemah. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Di tangan saya ada satu barang lagi. Sebuah permen kecil. Tak sangka, di saat-saat terburukku, ternyata sebuah permen telah menghangatkan hatiku. Ketika aku menyadari, gadis itu kembali menundukkan kepala dan membagikan selebaran. Namun pemandangan di depan ini membuatku tertegun. Apakah matamu buta? Pria itu menuangkan kuah yang mendidih ke lengan gadis itu. Selebaran yang dibawa gadis itu pun berserakan di tanah. Namun dia hanya menundukkan kepalanya dengan dalam. Belum berani membiarkan air mata jatuh. Saya bergerak cepat dan langsung berlari ke depan. Dengan lembut menarik gadis itu ke belakang. Apakah kamu gila? Saya terlalu banyak minum dan menabrak gadis kecil itu. Kamu malah mulai menggigit lebih dulu. Melihat semakin banyak orang yang menyaksikan di samping. Dia pun pergi dengan kesal. Ah, terima kasih. Saya melihat lengan gadis itu sudah memerah. Sebaiknya kamu segera ambil air dingin untuk membilasnya. Kemudian beli sedikit obat untuk dioleskan. Gadis itu menundukkan kepala dan diam tanpa kata. Hanya menyisakan setetes air mata yang jatuh ke tanah. Kenapa kamu tidak bahagia? Karena ayah saya menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini saya beri kamu mesin gelembung ini. Akan menghasilkan banyak gelembung. Ya, sangat menyenangkan. Siapa namamu? Saya adalah pahlawan naga api. Ini untukmu. Saat sedih, makan permen sudah cukup. Ibu pernah bilang bahwa memberi dan menerima itu penting. Ini untukmu. Gadis kecil itu memberi gelang di pergelangan tangannya kepada anak laki-laki. Itu dibuatnya sendiri. Jadi hanya ada satu manik kayu dan seuntai tali merah. Terima kasih. Sangat cantik. Kota ini memiliki jutaan orang. Saya juga tidak berharap bisa bertemu lagi denganmu. Tapi, kita tetap bisa melihat awan yang sama. Saat ini sudah malam. Saya tanpa tujuan pergi ke taman terdekat. Tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Bukankah ini gadis yang membagikan selebaran di sore hari? Dia duduk sendirian di bangku di bawah lampu jalan. Setelah ragu sejenak, saya tetap mendekati gadis itu. Kenapa kamu belum pulang di malam yang larut begini? Gadis itu terkejut mendengar suara yang tiba-tiba. Setelah melihat jelas bahwa itu saya, dia buru-buru menunduk dan menghirup hidungnya. Ketika saya merasa tidak enak, saya biasanya tinggal di sini. Saya teringat pada kejadian yang terjadi di sore hari. Lalu saya bertanya, apakah kamu sudah mengoleskan salep pada tempat yang terbakar? Tidak ada. Tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, aku kembali dengan napas terengah-engah dan berkata, apa yang salah denganmu? Jika luka bakar tidak diobati, akan sangat merepotkan. Saat itu, dia tampak seperti korban dari semua ini. Aku segera berjongkok di depan gadis itu, mengambil salep dan menyentuh lengannya, mengisyaratkan agar dia mengoleskannya. Akhirnya, gadis itu benar-benar mengulurkan lengannya, dan kemudian tidak bergerak. Digampar pun tidak tahu harus berkata apa. Sekarang baru bilang satu langkah baru tahu bergerak. Kenapa kamu begitu konyol? Aku diam-diam mengeluh. Jadi aku memutuskan untuk mengoleskannya sendiri. Meskipun lampu jalan ini tidak terlalu terang, tapi tetap bisa melihat bagian lengan gadis itu yang terbakar. Sudah memerah, bahkan mulai mengelupas. Apakah kamu sudah membilasnya dengan air dingin? Bilas, sudah. Suara gadis itu sangat kecil, dengan suara yang ragu, tapi terdengar sangat indah. Meskipun aku merasa nada suaraku sangat lembut, tapi entah kenapa, dia seolah-olah sedang dikritik, selalu menundukkan kepala. Lalu, kenapa kamu tidak pergi ke apotek? Saat itu pekerjaan belum selesai, dan membeli obat memerlukan banyak uang. Saya agak kehabisan kata-kata. Hanya bisa diam-diam mengoleskan salep ke bagian yang terbakar pada gadis itu. Begitu sudah cukup. Salepnya masih banyak. Ingat untuk sering mengoleskan. Setelah memberikan nasihat, saya mengangkat kepala. Namun saya menemukan gadis itu sedang menatap saya dengan bingung. Saat itu, tiba-tiba angin malam bertiup, menghembuskan poni gadis itu, memperlihatkan mata yang jernih seperti permata, dan wajahnya yang murni dan bersih. Tiba-tiba saya merasakan dunia ini luar biasa tenang. Saat ini, di mata saya hanya ada dia. Gadis yang akhirnya kembali sadar setelah lama. Menundukkan kepala dengan wajah yang penuh malu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ah, tidak. Jangan lihat lagi, ya." Aku tiba-tiba tersenyum tanpa sebab. Ini jelas sesuatu yang bisa diungkapkan dengan tegas. Dia bahkan masih mengatakan sesuatu tentang baik atau tidak. Setelah mendengar itu, aku segera berdiri. Melihat waktu sekejap. Sudah lebih dari pukul 11. Biar aku antar kamu pulang.
Gadis itu mengangguk pelan. Kemudian mereka berjalan bersama di jalan. Nama saya Chen Lu. Jalan yang tidak punya jalan untuk dilalui. Lalu kamu? Namaku Liang Zhiro. Saat itu gadis itu masih menundukkan kepala. Dia melihat bayanganku dan berkata, terima kasih sudah membelikanku obat. Aku mengembalikan uangmu. Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan ponselnya dari saku. Namun, mendengar kalimat itu membuatku merasa hangat di dalam hati. Ternyata hanyalah hal kecil seperti ini. Ada juga yang mengatakan terima kasih padaku. Saat aku masih dalam kebingungan, aku melihat gadis itu sedikit membuka mulutnya. Dengan mata yang berkilau, dia berkata, ponselnya mati. Sambil menggenggam ponsel dengan tangan kecilnya yang bergetar, dia mengangkatnya di depanku. Dia juga sengaja menekan 2 kali. Dia tampak sedikit bingung. Aku tidak bisa menahan senyum. Sepertinya kamu agak konyol. Tidak apa-apa. Obat ini sangat murah. Hanya menghabiskan kurang dari 10 yuan. Gadis itu merasa malu untuk berbicara lagi. Dia mengatupkan bibirnya. Dia terus menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara dengan serius. Sebenarnya aku sangat pintar. Di jalan, aku sedikit mengamati. Gadis yang sedikit merasa rendah diri ini. Gadis secantik ini. Mengapa harus terus menyembunyikan diri? Mengapa kamu terus menundukkan kepala? Kamu harus sedikit lebih percaya diri. Sudah lama berlalu. Gadis itu baru mulai berbicara perlahan. Dengan cara ini, sulit untuk diperhatikan orang. Waktu seolah berlalu dalam sekejap mata. Gadis itu membawaku ke depan papan pemberhentian bus. Dia berkata pelan, aku sedang menunggu bus di sini. Setelah turun, rumah sudah sangat dekat. Aku melihat waktu. Hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 10 menit. Apakah kamu setiap hari seperti ini? Rumah yang agak sedikit menyimpang lebih murah untuk disewa. Lalu mengapa kamu tidak mencari pekerjaan di dekat rumah? Di sini meskipun biaya perjalanan diabaikan. Setiap hari bisa mendapatkan tambahan 10 beberapa ribu rupiah. Sepertinya bertanya tentang apapun. Gadis-gadis selalu menjawab dengan jujur. Benar-benar melelahkan? Ya. Begitu saya selesai berbicara, bus sudah datang. Kemudian 2 pintu dibuka perlahan. Terima kasih. Belum sempat penyerang selesai berbicara. Saya sudah menggelengkan kepala. Kemudian saya memperhatikan gadis itu masuk ke bus. Dia baru saja duduk. Baru saat itu saya menyadari. Tadi sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi bus sudah mulai berjalan. Kemudian dia segera berdiri. Dengan agak cemas dia mengetuk jendela. Uang untuk membeli obat pasti akan saya kembalikan padamu. Ketika saya melihatnya menjadi cemas. Suara gadis yang menjadi agak keras. Saya benar-benar merasa agak lucu. Hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Melihat bus itu menjauh. Saya dengan santai memanggil taksi untuk pulang. Melihat suasana malam yang kabur. Aku perlahan mengeluarkan ponsel. Tiba-tiba melihat Mo Yuking yang sudah dipin ke atas selama bertahun-tahun. Setelah ragu cukup lama, aku tetap membatalkan pin tersebut. Memikirkan tentang diriku yang dulu, yang setiap hari mengirim pesan selamat pagi dan selamat malam. Yang setiap hari aktif mencari berbagai topik untuk dibicarakan. Sungguh menyedihkan. Chen Lu. Saat aku tiba di rumah, sudah hampir jam 1. Aku masuk ke kamar dan membuka laci. Aku bersiap untuk membuang semua barang yang berhubungan dengan Mo Yuking. Tiba-tiba aku melihat seutas gelang dengan hanya 1 manik kayu. Aku mengambilnya di tanganku dan setelah ragu sejenak, aku tetap memasukkannya ke dalam laci yang sudah kosong. Keesokan harinya, baru saja bangun tidur. Aku langsung mengambil ponsel. Secara insting, ingin mengirim pesan. Pada detik sebelum menekan kirim, aku baru saja bangun. Aku segera menepuk pipiku sendiri. Saat kembali ke kelas, tiba-tiba seorang adik kelas menghampiriku. Halo, kakak senior. Saya adalah teman Liang Zhiro. Dia sekarang sedang kerja paruh waktu dan sulit untuk izin. Tolong tanya padaku kapan kamu punya waktu. Dia ingin mengucapkan terima kasih padamu secara langsung. Mendengar itu, aku sedikit terkejut. Dia juga dari sekolah ini. Kita semua jurusan akuntansi. Oh, begitu. Aku akan punya waktu setelah kelas selesai. Jadi aku akan biarkan dia menunggu di depan perpustakaan. Entah kenapa, aku selalu merasa gadis ini tersenyum jahat. Seperti melihat senyuman karakter utama pria dan wanita di drama televisi. Setelah berkata demikian, gadis itu pergi dari sini. Kakak, ingat ya. Namaku Jiao. Namaku Lin Miao Miao. Malam itu aku tidak tidur nyenyak, aku kembali ke tempat dudukku. Namun rasa kantuk hampir tidak ada. Bisa kebetulan seperti ini. Lalu mengapa dia tidak tinggal di asrama? Setelah kelas, aku baru saja ingin keluar untuk menemui gadis itu. Tiba-tiba aku dipanggil oleh konselor. Xiao Lu, cepat datang bantu aku cek daftar hadir. Aku terpaksa tinggal. Setelah setengah jam berlalu, tiba-tiba di luar turun hujan deras. Sudah lama sekali, masih turun hujan. Liang Zhiro sepertinya tidak akan menunggu saya lagi, kan? Sudah lebih dari setengah jam berlalu. Hujan di luar mulai turun entah dari kapan.
Hujannya juga sudah reda cukup banyak. Saat itu saya akhirnya selesai. Saya segera melompat keluar. Berlari cepat ke arah perpustakaan. Di tengah hujan, saya sambil menghindari kerumunan. Sambil berlari dengan cepat, mengangkat tetesan air dari tanah satu persatu. Ketika tiba di depan pintu perpustakaan, saya baru melihat seorang gadis sedang berdiri di sana dengan canggung. Sepertinya dia merasa agak kedinginan. Kadang-kadang dia menyusut ke dalam jaketnya. Namun dia masih berdiri di tempat yang cukup depan. Sesekali angin bertiup, hujan pun jatuh mengenai dirinya. Melihat itu, saya segera berjalan ke depannya. Air hujan sudah membasahi sebagian bajunya. Telinga gadis itu juga menjadi merah karena dingin. Ditambah dengan wajah yang manja dan menggemaskan. Lucu dan membuat hati ini merasa kasihan. Seketika, perasaan saya sangat campur aduk. Saya bertanya dengan bingung. Kenapa kamu belum pergi? Saya dipanggil oleh pembimbing untuk membantu. Maaf. Mendengar suara yang sedikit familiar. Gadis itu baru mengangkat kepalanya. Dia melihat dengan jelas bahwa itu saya. Sudut bibir gadis itu tampaknya sedikit terangkat. Aku akan menunggumu. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Saya sudah terlambat lebih dari 1 jam. Seharusnya kamu langsung pergi. Gadis itu memandang saya dengan serius. Di dalam mata bersihnya, saya hanya bisa melihat diri saya sendiri. Saya sudah berjanji padamu. Dan kita sudah sepakat, kan? Tatapan tadi seolah-olah menghabiskan semua keberaniannya. Dengan cepat, dia kembali menundukkan kepalanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Lalu kenapa kamu tidak pergi ke dalam? Hujan sudah mengenai tubuhmu. Saya tidak bodoh. Saya khawatir kamu tidak bisa menemukan saya. Karena kamu juga datang di bawah hujan. Jadi, saya tidak menunggu orang yang salah. Seketika, saya terdiam di sana. Ternyata memang ada orang yang menunggu saya. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu di dalam hati saya tiba-tiba meleleh. Belum bodoh juga. Saya selalu merasa meskipun saya menjualmu, kamu masih bisa menghitung uang untukku. Gadis itu perlahan menggelengkan kepala. Kamu bukan orang seperti itu. Hanya kamu yang membantuku saat itu. Gadis itu memutar kepalanya sejenak. Lalu dengan hati-hati bertanya. Kata tidak jelas, mungkin nama tempat konteks tertentu. Kalau begitu, saya mentraktirmu makan. Saya baru saja ingin menolak. Dan melihat gadis itu sedang menunduk dalam. Jari-jarinya terus-menerus mencubit ujung bajunya. Segera saya tersenyum dan berkata, ayo pergi. Saya akan mentraktirmu makan dengan baik. Gadis itu tampaknya merasa lebih baik. Mengangguk berulang kali. Di sekitar orang cukup banyak. Saya mengulurkan tangan dan perlahan mencubit lengan gadis itu. Kita perlahan-lahan mendorong maju bersama. Gadis itu melihat lengan bajunya yang dicubit. Kelembutan yang tepat dan tidak melanggar batas ini membuat hatinya penuh dengan rasa aman. Saat ini, kantin terlalu ramai. Dan ini mahal dan tidak enak. Ayo kita makan di luar. Baiklah. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Gadis itu segera menjawab. Setelah itu, dia menundukkan kepala dengan sedikit gugup. Tapi saya tidak punya payung. Tidak apa-apa, nanti juga ada. Setelah itu, saya mengambil ponsel dan membuka layarnya. Hutan. Saya berada di sebelah perpustakaan. Segera kirimkan 2 payung ke sini. Jika sudah diterima, tolong balas. Organisasi menerima, selesai. Tidak sampai beberapa menit. Jiang Chao sudah mengirimkan payung. Ini untukmu. Saya pergi. Ketika dia melihat gadis itu, dia kembali melirik saya dengan ekspresi yang penuh makna. Kenapa hanya 1 payung? Jiang Chao menatap saya tanpa mengubah ekspresi. 1 lagi tiba-tiba rusak. Melihat sosok Jiang Chao yang pergi jauh, saya menghela napas putus asa. Perlahan-lahan membuka payung. Mengarahkan payung untuk melindungi gadis yang berdiri kaku. Mari kita coba bertahan. Gadis itu menundukkan kepalanya. Dengan gugup, dia mencubit jari-jarinya. Kemudian dia mengeluarkan suara kecil. Diam tanpa kata mengikuti di sampingku. Begitulah. Kedua orang berjalan dengan tenang di bawah hujan yang halus. Hujan terus-menerus membasahi payung. Secara bertahap menutupi ketukan jantung gadis yang cepat. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan sedekat ini dengan seorang pria. Setelah beberapa saat, aku membawa gadis itu keluar gerbang sekolah. Kami berhenti di sebuah jalan tua. Disinilah. Di sini, mendengar suaraku, gadis itu mengangkat kepalanya. Yang pertama terlihat adalah sebuah restoran hotpot. Dia mengatupkan bibirnya. Namun, dia tetap berkata dengan serius. Mari kita masuk. Bukan di sana. Ini di sini. Aku mengulurkan tangan dan menunjuk ke sebuah kedai mie di sebelah. Restoran ini sudah buka selama lebih dari 20 tahun. Ketika kecil, aku sering datang ke sini untuk makan bersama ayahku. Kemudian gadis itu mengikuti aku masuk ke dalam. Dia pun diam-diam memindai kode untuk membayar. Totalnya 28 yuan. Cobalah, enak tidak? Gadis itu baru menundukkan kepalanya. Dia mengambil 1 suap kecil. Sesekali dia mencuri pandang ke arahku. Kemudian cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Aku melihat gadis di depanku yang terlihat gugup.
Perasaanku agak rumit. Meskipun aku tidak tahu antara kami berdua, siapa yang sebenarnya telah memasuki dunia siapa. Tapi aku selalu merasa, gadis itu memberikan hidupku sebuah warna yang berbeda. Saya bertanya sambil tersenyum. Enak, kan? Meskipun gadis itu makan dengan baik, tapi bibirnya masih terlihat bulat. Sekali-sekali pandangannya bertemu denganku. Segera dia menundukkan kepalanya lagi, melihat gadis yang mulutnya seperti hamster yang mengembang. Sudut bibirku tiba-tiba terangkat. Aku bersandar dengan dagu dan menatapnya diam-diam. Kenapa kamu masih bekerja paruh waktu? Kenapa kamu harus berhemat seperti ini? Gadis itu cepat-cepat menelan makanannya. Dia perlahan membuka mulutnya. Karena aku ingin mengumpulkan uang untuk operasi ibuku. Melihat gadis yang tiba-tiba ekspresinya suram, saya tiba-tiba merasa kasihan pada gadis bodoh yang menunggu bawah hujan. Apakah Lin Miao Miao itu temanmu? Melihat gadis itu mengangguk, saya bertanya lagi. Jadi, apakah saya dianggap temanmu? Gadis itu tiba-tiba tertegun. Meskipun matanya tertutup poni, saya masih bisa melihat samar-samar dia berkedip. Setelah beberapa saat, gadis itu bertanya dengan hati-hati. Boleh berbunyi. Dia secara tidak sengaja mengangkat sedikit kepalanya. Sepertinya di dalam hati ada sedikit harapan. Mendadak saya merasa bingung. Apa yang kamu katakan? Bukankah aku bersamamu? Boleh kan? Terima kasih. Gadis itu berkata pelan. Sebelumnya, saya hanya punya satu teman dia. Setelah mendengar itu, saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi, saya mengeluarkan ponsel saya. Ditempatkan di depan gadis itu. Karena kita sudah teman. Mari makan bersama jika ada waktu. Gadis itu juga memegang ponselnya dengan kedua tangan dan memindai sedikit. Ketika saya melihat saat menambahkan teman. Seketika saya bertanya dengan bingung. Kenapa foto profilmu adalah mesin gelembung? Karena itu adalah hadiah dari orang lain. Saya juga pernah membeli benda ini saat kecil. Tapi saya memberikan milik saya kepada orang lain. Seketika saya teringat pada gadis kecil yang kehilangan ayahnya. Sekali lagi melihat orang di depan ini. Liang Zhirou yang menghemat uang untuk pengobatan ibunya. Dunia ini memang tidak lembut sama sekali. Dan adegan ini diperhatikan oleh Mo Yuqing di pintu. Seharusnya akulah yang diperhatikan oleh Chen Lu seperti ini. Tertegun cukup lama. Mo Yuqing baru saja berlari masuk. Bukankah kamu suka padaku? Lalu kenapa kamu masih mau makan dengan gadis lain? Saat saya melihat Mo Yuqing sekali lagi. Namun tidak ada detak jantung yang cepat seperti biasanya. Saya tersenyum sinis seolah mencemooh diri sendiri. Kamu yang menolak saya, kan? Saya tidak punya alasan untuk terus bersikap baik padamu. Suara yang dingin itu tiba-tiba menyentuh hatinya. Ini adalah pertama kalinya saya berbicara dengannya seperti ini. Mo Yuqing melihat segalanya tiba-tiba menjadi kabur. Air mata terus berputar di pelupuk matanya. Melihat Mo Yuqing pergi sambil menghapus air mata. Perasaan saya agak rumit. Tertawa sambil mengejek diri sendiri. Apakah saya sangat bodoh? Telah mengejarnya selama 7 tahun tanpa mendapatkan satu balasan pun. Ternyata, gadis itu hanya serius menggelengkan kepala. Kemudian dia mengeluarkan permen buah dari saku. Ini untukmu. Saya tidak ingin kamu merasa sedih. Permen buah rasa apel hijau perlahan-lahan meleleh di mulut saya. Sepertinya hatiku juga meleleh dengan cara yang sama. Saat ini, matahari telah sepenuhnya mengusir awan gelap. Sinar matahari membanjiri kedua orang itu. Setelah lama, saya baru bisa kembali berfokus. Menghirup udara segar. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tinggal di luar? Harus merawat ibu. Begitu ya, kamu mau kemana nanti? Saya antar. Tidak usah. Saya mau pergi kerja paruh waktu. Sangat jauh. Gadis itu memegang tepi bajunya dengan lembut. Melihat bayanganku, pemuda ini membawa sedikit harapan untuk dirinya sendiri. Sepertinya jika bisa melihat seperti ini, dia sudah sangat puas. Akhirnya saya tiba-tiba membungkuk dan tersenyum ringan. Melihat gadis itu sekejap. Ini membuatnya secara tidak sadar menundukkan kepalanya lebih rendah. Namun gadis itu tetap tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang. Selain ibunya sendiri, sudah terlalu lama tidak ada yang tersenyum dan menatapnya seperti itu. Melihat gadis itu tidak merasa sedih. Sekarang saya bisa tenang. Kerja paruh waktu juga bisa diantar. Saya tidak ada urusan di sore hari. Gadis itu baru saja ingin menolak. Tapi dia melihat saya menatapnya dengan dingin. Dia segera mengangguk dengan patuh. Di jalan, saya sengaja menginjak genangan air yang dangkal. Suara berdecit-decit. Melihat gadis yang berjalan dengan patuh di depan saya. Aku baru saja tersenyum kecil. Liang Zhirou, kamu benar-benar bodoh. Aku tidak bodoh. Setelah mengantar gadis itu, sampai malam barulah aku kembali ke asrama. Ketika aku melihat ikon mesin gelembung yang aneh itu, ragu-ragu untuk menyapa atau tidak. Akhirnya aku melihat gadis itu mengirim pesan. Selamat malam. Saya terkejut sejenak. Saat aku masih berpikir tentang apa yang harus dikatakan. Gadis itu kemudian menarik kembali pesannya. 3 kata yang sederhana. Namun membuat jantung gadis itu berdebar kencang. Dia merasa malu dan marah sambil menggosok wajahnya.
Dia tertelungkup menutupi wajahnya dengan selimut. Dia tidak bisa melihat, kan? Jangan kembali padaku. Aku mohon padamu. Gadis itu berharap dia bisa mengabaikan hal ini. Namun juga merasa sedih karena halaman chat antara mereka yang kosong. Dia kembali teringat. Gadis cantik seperti putri di siang hari itu. Dirinya dan dia benar-benar bukan orang yang berasal dari dunia yang sama. Tidak heran Chen Lu menyukainya. Setelah gadis itu menenangkan hatinya, segera ia mengangkat air rendaman kaki di depan ibunya. Wanita itu melihat gadis yang serius. Mata wanita itu tiba-tiba berkabut. Hatinya terasa pedih. Xiaoro, apa tidak berpikir untuk mengobati Mama? Mama sudah terbiasa terbaring. Tidak boleh. Suara gadis itu mulai terdengar terisak. Gerakan tangannya juga berhenti. Air mata jatuh satu persatu ke dalam baskom. Membuat air rendaman kaki yang tadinya hangat membekukan hati wanita itu. Dia segera mengelus kepala putrinya. Gadis itu mengusap air mata dengan punggung tangannya. Lalu ia melanjutkan memijat kaki ibunya. Namun wanita itu kembali memperhatikan luka bakar di lengan putrinya. Apakah ini benar-benar luka bakar yang kau dapatkan karena kelalaianmu? Tidak ada yang mengganggumu, kan? Kepala gadis itu semakin menunduk. Dia yang hampir tidak pernah berbohong tidak berani melihat ibunya dan berkata, "Tidak ada. Apa obat-obat itu kamu beli?" Gadis itu menggelengkan kepala. Teman-teman yang membelinya. Dibeli oleh teman. Apakah itu Miao Miao? Dia benar-benar anak yang baik. Tidak, itu Chen Lu. Wanita itu terdiam sejenak. Dia bertanya dengan hati-hati, terkejut dan senang. Mendengar namanya, itu seorang lelaki. Apakah dia dekat denganmu? Betapa dia berharap putrinya bisa memiliki perasaannya sendiri. Hidupnya sendiri. Itu seorang lelaki. Dia sama seperti Miao Miao. Sangat baik. Di tengah malam, gadis itu terbaring lemah di tempat tidurnya. Dengan rasa penasaran, dia membuka pesan di ponselnya. Dalam sekejap, dia mengangkat sudut bibirnya. Dia melihat di ponselnya tertulis satu kalimat. Istirahatlah lebih awal. Ingat untuk mengoleskan salep di tempat yang terbakar. Setelah mengambil tangkapan layar, gadis itu menatap pesan itu. Dia melihatnya sudah sangat lama. Tak lama kemudian, beberapa hari pun berlalu. Aku tiba di lokasi pertemuan kelompok teater. Tadi malam gadis itu bilang akan datang ke sini untuk membantu. Jadi dia harusnya juga ada di sini. Saat itu saya juga melihat sosok gadis itu. Dia terlihat serius membantu menata berbagai properti untuk pertunjukan. Dia sesekali menghapus keringat di dahi dengan punggung tangannya. Saya hanya duduk di kursi sambil melihat gadis itu. Lalu saya berniat untuk mengamati gadis yang tampak bodoh itu. Kapan dia akan menyadari dirinya sendiri? Kemudian, saya menunggu selama 10 menit. Gadis itu baru datang ke arah sini. Saya marah sekaligus tertawa. Leung Ciao, apakah kamu lahir di tahun sapi? Tidak tahu harus istirahat. Mendengar kata-kata ini, gadis yang tadinya ragu tentang cara menyapa, tiba-tiba merasa lega. Saya tidak merasa capek. Setetes keringat mengalir di pipi halus gadis itu, menetes ke dadanya yang menonjol. Melihat itu, saya pun berkomentar. Ini masih disebut tidak capek? Suara itu baru saja mereda. Saya baru sadar bahwa mata gadis itu sedikit merah. Saya juga melihat Lin Miao Miao yang tampak sedikit merasa bersalah. Saya semakin bingung. Saya mendekati gadis itu. Saya sedikit membungkuk dan melihat matanya yang tersembunyi di balik rambut. Apa yang terjadi padamu? Gadis itu dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Tapi saya segera memikirkan cara untuk menghadapinya. Bertanya dengan wajah serius. Apakah kita bukan teman? Bahkan hal ini pun kamu tidak memberitahuku? Mata gadis itu tiba-tiba tertutup oleh lapisan kabut air. Suaranya juga menjadi sangat mendesak. Karena dia menghabiskan terlalu banyak uang untuk makan siang. Saat percakapan itu berlangsung, saya perlahan menekan gadis itu agar duduk di kursi. Lin Miao Miao di samping juga mengambil kipasnya. Mulai mengipasnya. Ini membuat gadis itu sejenak merasa bingung. Seperti anak yang melakukan kesalahan, dia menundukkan kepala dan mengulangi. Saat gadis itu makan siang bersama teman-temannya dari kelompok drama. Dia takut makan makanan termurah akan membuat Lin Miao Miao malu. Jadi entah kenapa menghabiskan lebih dari 30. Tapi biasanya bahkan jika makan bersama ibu, tidak lebih dari 5 yuan. Uang itu harus ditabung untuk mengobati ibu. Aku menatap gadis yang menahan air matanya. Dan Lin Miao Miao yang memiliki mata sedikit kemerahan. Secara tiba-tiba saya berdiri di samping dengan putus asa dan meraih rambut saya. Saya jadi penasaran melihat gadis itu. Kenapa kamu tidak menangis saat mengundang saya makan? Kamu berbeda. Gadis itu menunduk dengan tangan terlipat. Dia mengatakannya dengan sangat serius. Mendengar itu, sudut mulut saya tiba-tiba terangkat sedikit. Saya juga menepuk kepala gadis itu. Lalu saya berjalan ke arah anggota teater. Aku akan pergi juga. Gadis itu baru saja ingin berdiri, tapi dihentikan oleh Lin Miao Miao. Dia datang untuk membantu teman yang ada di panitia mahasiswa. Tunggu sampai saya sampai di kelompok teater.
Setelah menyelesaikan biaya peralatan dan kostum. Baru setelah itu saya kembali di bawah payung. Saat itu, gadis itu juga melihat jam dan bertanya, apakah aku seharusnya pergi membantu? Tidak perlu. Saya duduk malas di kursi dan menarik lengan tangannya. Meskipun lengan gadis itu sangat kurus, tapi tetap lembut. Membuat saya tanpa sadar mencubitnya sedikit. Ini juga membuat wajah gadis itu tiba-tiba menjadi merah seperti tomat kecil. Kita sudah sangat membantu. Waktu yang kamu punya, lebih baik bantu saya mengipas. Aku menyipitkan mataku. Tiba-tiba merasakan angin sejuk terus berhembus di pipi. Melihat dengan mata sedikit menyamping. Gadis itu benar-benar sedang mengipas dirinya sendiri. Tidak tahu sudah tidur berapa lama. Saya baru membuka mata perlahan. Angin sepa-sepa masih terus menerpa pipi saya. Melihat waktu sejenak, sudah 2 jam berlalu. Tapi gadis di samping masih mengipas. Sementara tangan satunya memegang ponsel dengan serius melihat kata-kata bahasa Inggris. Beberapa helai rambut di pipi gadis itu terpaku erat oleh keringat di kulitnya. Kaosnya juga lengket di depan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, perasaan saya tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Seketika saya berdiri, menggenggam gadis itu dengan lembut dan menekannya ke kursi. Merebut kipasnya. Gadis itu langsung terkejut. Belum sempat dia berbicara. Saya langsung mengipasnya. Tidak usah, saya tidak panas. Diam-diam di situ. Atau saya takut tidak bisa menahan diri dan menampar diri sendiri. Melihat nada saya yang tiba-tiba serius. Gadis itu juga tidak berbicara lagi. Dia perlahan menutup matanya. Entah kenapa, menikmati momen ini. Melihat gadis yang mulai rileks. Saya mengusap kepala saya dengan ekspresi putus asa. Bertanya dengan sedikit sakit kepala. Kamu tidak merasa lelah? Kamu bilang kamu butuh saya, kan? Saat ini, saya hanya merasakan jantung saya hampir berhenti berdetak. Waktu berlalu detik demi detik. Setelah mengantar gadis itu, barulah saya kembali ke asrama. Saat malam, saya menatap langit-langit dengan hampa. Mengingat semua yang terjadi hari ini. Tiba-tiba, ponsel berbunyi. Saya mengambil ponsel dan melihat pesan dari Liang Zhiro. Miao Miao bilang kamu pasti akan datang lagi besok. Apakah itu benar? Tergantung apakah kamu mau pergi atau tidak. Maka, saya menunggu lama dengan tulisan, sedang memasukkan. Jadi, apakah bisa datang lebih awal di pagi hari? Saya mengedipkan mata dengan penasaran. Memutuskan untuk menggoda orang bodoh ini agar dia ketakutan. Kemudian tidur nyenyak dengan tenang. Maka saya mengirim pesan, kamu ingin bertemu saya. Tapi kali ini menunggu, sedang memasukkan, selama 10 menit penuh. Saat saya hampir tertidur, ponsel akhirnya berbunyi lagi. Gadis itu hanya mengirim satu kata. Aku langsung terkejut melihat pesan ini. Apa artinya ini? Pagi-pagi sekali. Aku baru saja ingin keluar dengan mata panda. Dari belakang terdengar teriakan Jiang Chao. Kamu mau kemana? Mau makan terus? Kamu aneh. Saya dibawa pergi oleh sebuah permen buah. Setelah mengatakannya, saya membuka pintu dan keluar. Sampai di kelompok drama, saya baru menyadari gadis itu belum datang. Saya pun duduk di kursi dan menunggu dengan diam. Tapi saya menunggu lagi selama 15 menit. Namun, saya masih belum melihat sosok gadis itu. Padahal tadi malam gadis itu bilang akan datang lebih awal. Saat saya mulai ragu apakah gadis itu mengalami sesuatu yang tidak baik. Tiba-tiba saya melihat sosok yang agak kurus tidak jauh dari situ. Dia sedang membawa kotak makan dan berjalan dengan cemas. Ketika gadis itu mendekat, dia menyerahkan kotak makan itu. Saya sudah membuatkan kamu bubur. Mau coba? Suara gadis itu sangat lembut. Kedua tangannya juga tidak tenang, memegang-megang tanpa henti. Ketika melihat lingkaran hitam di mata gadis itu, saya langsung tertegun sejenak. Tanpa sadar saya mengambil dan bertanya, kenapa kamu memasak bubur untukku? Gadis itu melihat bahwa saya tidak mengecewakannya seperti yang dia bayangkan. Lalu dia menghela napas lega. Setelah beberapa saat, dia perlahan mulai berbicara. Perutmu tidak baik ya? Pasti kamu tidak suka sarapan. Jadi saya memasakkan sedikit bubur untukmu. Mendengar ini, saya tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Meskipun saya selalu tidak bisa menerima rasa telur asin. Namun, saya tetap makan dengan lahap. Tiba-tiba saya mulai merasakan sesuatu. Ternyata telur asin tidak terlalu buruk. Ketika gadis itu melihat saya melahap makanan. Akhirnya, batu terakhir di hatinya terasa lega. Gadis itu kehilangan ayahnya karena penyakit perut. Jadi, dia tidak ingin masalah yang sama terjadi pada pria ini. Jika dia malas dan tidak suka sarapan, aku hanya perlu berusaha lebih keras. Lagi pula kita adalah teman baik. Saat itu, gadis itu melihat lingkaran hitam di mataku dan bertanya dengan hati-hati. Apa kamu tidak tidur nyenyak? Aku dengan serius menutup kotak makan dengan rapi. Dengan malas, aku menguap dan berkata, tebak siapa penyebabnya. Gadis itu tiba-tiba teringat pesan yang dia kirim tadi malam. Kelopak mataku berkedip-kedip. Gambar di depanku juga menjadi kabur. Bisakah kita hidup di Mars? Apa yang Liang Zhiro lakukan kemarin? Kenapa Liang Zhiro hari ini harus bertanggung jawab?
Melihat gadis itu menunduk tanpa bereaksi. Aku pun memanggil dengan suara keras. Terima kasih. Suara gadis itu lembut dan manis. Jarang sekali dia terlihat ceria. Semua rasa kantuk dan kelelahan menguap seiring dengan ucapan terima kasih itu. Setelah makan, aku merasa puas dan meregangkan tubuh. Dengan lembut aku menatap gadis di depanku. Dan gadis itu mengumpulkan keberanian untuk melihat ke arahku. Pandangan keduanya bertemu sejenak. Kemudian gadis itu tampak ingin melarikan diri dan segera mengalihkan pandangannya. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya tidak bisa menahan tatapan itu. Dengan buru-buru ia menunduk, memalingkan wajahnya, dan bertanya dengan canggung. Kenapa kamu terus melihatku? Aku mengusap dahiku. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu, ia berkata. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu, katanya. Jangan bergerak. Gadis itu terlihat merah padam karena malu saat diperhatikan. Sepasang mata yang jernih itu juga menjadi berkaca-kaca. Merasa dalam sekejap lagi akan menangis. Kamu sedang apa? Dalam hatinya terasa sedikit gelisah. Seperti seorang sasaran kemarahan. Suaranya terdengar seperti ingin menangis. Saya dibuat bingung antara ingin tertawa dan menangis oleh reaksinya. Sekali lagi menahan keinginan untuk mengganggunya. Berkata dengan setengah bercanda. Saya sedang berpikir bagaimana membalas budi padamu. Kenapa kamu harus membalasnya padaku? Karena saya ingin menjadi teman yang baik denganmu. Jadi antara kita, apa yang kita berikan dan terima? Sebaiknya seimbang. Saya menatap jauh dengan tampak berpikir keras dan menambahkan satu kalimat. Dengan cara ini, hubungan kita akan langgeng. Gadis itu sedikit malu mengatupkan bibirnya. Mengeluarkan ponsel untuk melihat waktu. Sekali lagi mencuri pandang kepada pemuda di depannya. Kemudian dengan puas mengangkat kotak makan dan melambaikan tangan. Aku pergi. Saya bertanya dengan sedikit penasaran. Kamu pergi kemana? Jadi, kamu datang khusus untuk mengantarkan sarapan? Pergi membagikan selebaran. Gadis itu dengan bangga mengulurkan jari telunjuknya yang ramping dan putih. Hari ini tidak ada kelas. Bisa menghasilkan lebih dari 100. Secara naluriah, saya bereaksi ingin ikut membantu. Namun segera saya menghapus pemikiran itu. Gadis itu memang membutuhkan bantuan. Tapi bukan dengan cara baik hati yang dipaksakan seperti ini. Ini hanya akan membuat gadis yang rendah diri ini semakin merasa malu. Namun di dalam hati saya tetap merasa sedikit kecewa. Setelah selesai, apakah kamu akan kembali? Kembali. Melihat sosok gadis itu menghilang. Saya berjalan masuk ke kerumunan teater dengan kesal. Saat sore menjelang malam. Melihat gadis itu kembali. Saya menariknya untuk duduk di lapangan. Keduanya melihat berbagai macam orang yang lewat. Mereka berdua terdiam lama. Hanya saja, seringkali mereka saling bertatapan tanpa sengaja. Saya memandang awan berapi di tepi langit. Perlahan saya mulai berbicara. Kamu benar-benar sangat lelah setiap hari. Bisakah kamu bercerita tentang keadaan keluargamu? Gadis itu memeluk lututnya dengan kedua tangan. Dia bercerita pelan-pelan. Ayahku meninggal ketika aku masih kecil. Ibu juga mengalami penyakit. Kaki beliau lumpuh. Jadi, aku ingin bekerja keras untuk menghasilkan uang dan merawat ibu. Kemudian menabung uang untuk operasi beliau. Setelah mengatakannya, mata gadis itu semakin berkaca-kaca. Seolah-olah ada kabut di depannya. Dia takut melihat tatapan kasihan dari orang lain. Dia juga takut mengingat ketidakmampuannya dan kelemahannya. Saat itu, aku tiba-tiba berkata, Leung Chiao, apakah kamu percaya pada keajaiban? Gadis itu jelas tidak bereaksi. Dia tertegun sejenak. Ekspresinya kembali menjadi murung. Tidak percaya. Setidaknya, itu tidak mungkin terjadi padaku. Tapi aku berbicara dengan sangat serius. Itu mungkin terjadi. Misalnya, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam hidupmu. Bahkan bersedia menemani kamu untuk memikul semua ini. Setelah mengatakan itu, saya perlahan-lahan berdiri. Meminjam sebuah gitar. Duduk kembali di samping gadis itu dan berkata, dengar baik-baik. Saya hanya akan memainkannya untukmu. Mendengar kata-kata ini, jantung gadis itu seolah-olah terhenti sejenak. Dalam hati merasa gembira tanpa sebab. Di momen ini, dia akhirnya tidak lagi menjadi satu-satunya pilar di keluarganya. Seakan-akan dia juga menjadi seseorang yang perlu dirawat. Bisa dicintai. Gadis yang menikmati masa muda dan kebahagiaan. Gadis itu semakin terpesona mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar memiliki suara yang indah. Dan ia juga sangat mahir bermain gitar. Tak lama kemudian, orang-orang yang melihat semakin banyak. Kepala gadis itu semakin menunduk dalam. Tiba-tiba, saya meletakkan punggung tangan saya di dahinya. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Khusus untuk kamu menyanyi. Kamu terus menunduk, itu tidak boleh. Beberapa lagu telah dinyanyikan. Tanpa disadari, langit pun sudah benar-benar gelap. Orang-orang yang menonton juga sudah pergi semua. Gadis itu masih merasakan pipinya memerah padam. Tadi jumlah orang yang menonton memang terlalu banyak.
dan terus-menerus tidak membiarkannya menundukkan kepala. Saat pikiran gadis itu melayang-layang, aku melihat lampu jalan di kejauhan dan berkata lembut, "Leung Ciao, aku berharap kamu bisa menggigit bibir dan mengangkat kepala. Sampai kamu memiliki keberanian untuk menatap mata orang lain dengan leluasa. Aku ingin menjadi seperti itu." Suara gadis itu sangat kecil. Jika tidak mendengarkan dengan seksama, hampir tidak terdengar. Setelah ragu sejenak, aku perlahan mengulurkan tangan. Melihat gadis itu tidak melawan, aku pun dengan lembut menyibakkan rambut depannya. Menatapnya, seolah-olah malam saat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Angin sepai-sepai menerpa rambutnya di sisi wajah, membawa kata-kata pemuda itu ke telinganya. "Kamu harus mengangkat kepala dan tetap tegar. Jika kamu merasa lelah di tengah jalan, lihatlah ke belakang. Aku tepat di belakangmu." Mendengar ini, gadis itu tertegun di sana seketika. Waktu tidak tahu apa yang dipikirkan. Hanya saja tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam ujung pakaiannya dengan erat. Melihat gadis itu berusaha keras menahan agar air mata tidak jatuh. Saya juga panik. "Jangan menangis ya. Apakah suaraku sejelek itu saat bernyanyi?" Gadis itu bertanya dengan nada suara yang terisak. "Benarkah?" "Tentu saja." Aku perlahan mengulurkan jari kelingkingku dan mengikat janji dengan gadis itu. "Aku akan selalu mengawasi kamu. Jadi, kamu tidak boleh mengecewakan harapanku." Aku melihat waktu, lalu bertanya, "Apakah kamu akan bekerja paruh waktu di restoran hotpot?" Gadis itu mengangguk. Tatapannya tampak seakan belum puas. Namun itu segera menghilang. "Mari kita mainkan lagu terakhir. Lalu aku akan mengantarmu ke sana. Aku bisa pergi sendiri." Belum sempat gadis itu menyelesaikan kata-katanya, saya pun menyela dia. "Dengar baik-baik. Dengar dengan serius." Setelah malam itu, meskipun kelompok drama sudah tidak lagi membutuhkan bantuan, namun, aku tetap datang ke sini setiap kali ada waktu. Atas permintaanku yang tegas. Sebagai imbalan, sarapan yang dibawa gadis itu, siang harinya akan diundang kembali. Gadis itu tidak bisa menolak dan hanya bisa setuju. Gadis itu meskipun tidak mengerti bahwa pengorbanan harus saling timbal balik, tapi dia hanya dengan bodohnya mempelajari apa yang aku suka makan. Seminggu sebelum pertunjukan perayaan sekolah, seragam gaya Republik yang dipesan oleh kelompok drama akhirnya tiba. Lin Miao Miao dengan antusias membawa satu set model pria dan wanita. Ingin bertanya apakah mereka ingin mencoba memakainya. Hasilnya, aku melihat dua orang itu duduk berdampingan. Aku hanya diam dan melihat ponsel. Gadis itu tanpa sadar bersandar di bahuku. Tidur dengan sangat nyenyak. Aku hanya memberi isyarat dengan satu tangan. Menoleh dan melihat gadis yang sedang tidur nyenyak. Merasakan harum yang terpancar dari rambutnya yang lucu. Membuat hatiku berdebar-debar hingga sekarang belum reda. Berpikir tentang bagaimana gadis itu kuliah dan bekerja paruh waktu setiap hari. Sepertinya itu membuatnya sangat lelah. Lin Miao Miao juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Menggoyangkan pakaian yang dipegangnya. Menyatakan bahwa itu adalah hadiah untuk kalian. Melihat aku mengangguk, Lin Miao Miao meletakkan pakaian itu dan pergi. Setengah jam kemudian, aku melihat waktu gadis itu untuk bekerja paruh waktu sudah tiba. Lalu sedikit menggerakkan lengan dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu tidak seharusnya pergi bekerja paruh waktu?" "Hari ini tidak pergi." Gadis yang setengah bermimpi itu tampaknya merasa bantalnya tidak nyaman. Dia kembali bersandar pada bantal dan menggesekkan pipinya dengan lembut. Aku tanpa sadar menelan air liur. Kenapa? Sebelumnya aku tidak pernah melihat gadis itu istirahat pada suatu hari. Toko itu tidak perlu membagikan selebaran lagi. Pekerjaan baru belum ditemukan. Itu tepat sekali. Istirahatlah sejenak hari ini. Saya melihat gadis di samping saya yang sedang berbicara pada dirinya sendiri dengan mata tertutup. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Entah kenapa, saya merasa seperti menikmati momen ini sendirian. Gadis itu menjawab pelan. Tidur dengan tidak jelas. Seperti anak kucing, dia menggosokkan tubuhnya ke bahu saya. Sepertinya dia merasa sangat nyaman. Detik berikutnya, dia baru merasakan ada yang tidak beres. Seketika dia melompat bangun. Entah karena sudah tidur sebentar atau karena malu. Pipi gadis itu sangat merah padam. Dia dengan cepat melihat sekeliling. Tatapannya yang gelisah mengarah ke sana kemari. Namun, dia tidak berani melihat ke arah saya. Gadis itu hanya bisa mendengar suara detak jantungnya yang berdetak kencang. Merasa pipinya sangat memanas. Jelas-jelas, saya hanya ingin menutup mata dan beristirahat sejenak. Kenapa setelah bangun tidur? Lalu bersandar di bahu Chen Lu. Melihat gadis itu yang wajahnya merah padam karena malu. Aku tersenyum kecil. "Kamu memanfaatkan aku." "Benar. Maaf." Aku mengernyitkan dahi. Tidak begitu puas dengan jawaban ini. Hanya perlu minta maaf dan sudah. Tidak ada tanggung jawab, ya? Aha. Gadis itu semakin panik. Otakku benar-benar tidak bisa berpikir. Lalu, bagaimana aku harus bertanggung jawab? Aku sebenarnya ingin mengganggu sedikit lagi.
Sayangnya, aku tidak bisa menahan tawa. Aku hanya bisa tersenyum dan menarik gadis yang panik itu untuk duduk di kursi. Hanya bercanda. Melihat kamu begitu lelah, aku merasa tidak enak untuk membangunkanmu. Apakah kamu ingin tidur lagi? Gadis itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia masih terlihat sangat malu. Tidak. Gadis itu masih merasa tindakannya agak tidak sopan. Maaf ya. Melihat itu, aku menyandarkan dagu dan terus bercanda. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku, lain kali biarkan aku bersandar di bahumu saat tidur, ya? Dengan cara ini, kita berdua seimbang. Tidak bisa. Kita adalah teman. Tidak boleh seperti ini. Tapi kita adalah teman terbaik, kan? Itu juga tidak bisa. Namun, saya tetap berkata dengan serius. Kita berdua jelas dan bersih. Takut apa? Mendengar kata-kata ini, gadis itu sedikit tertegun. Merasa seolah-olah dia akan terjebak. Dia segera menggelengkan kepala. Teman baik yang sejelas apapun tidak boleh seperti ini. Saya berkata dengan wajah datar. Kamu harus mengembalikan kepercayaanku sekali, kan? Bukankah saling membantu antara teman baik adalah hal yang normal? Namun, gadis itu benar-benar bingung. Matanya berkedip-kedip. Dia berkata dengan hati-hati. Hanya sekali. Baiklah, melihat tujuan tercapai. Saya juga tidak akan terlalu terlibat dalam masalah ini. Gadis itu menundukkan kepala, malu untuk berbicara. Sangat patuh, dia duduk di samping. Saat itu, dia baru menyadari pakaian aneh di sampingnya. Melihat gadis itu dengan penasaran mengangkat dan melihatnya. Kami menyampaikannya. Lin Miao Miao memberikannya padamu. Mau coba pakai tidak? Gadis itu tertegun mendengar kalimat itu. Kemudian dia menggelengkan kepala seperti guncangan. Aku terus berbicara seolah-olah membujuk. Kita sudah sepakat sebelumnya. Kau harus belajar untuk lebih percaya diri. Ini adalah bagian dari rencana. Nanti kembalikan padanya ya. Gadis itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Merasa pipinya semakin merah padam. Pikiran di dalam hatinya bercampur aduk. Padahal tadi sudah dijanjikan bisa bersandar saat tidur. Kenapa begitu terus-menerus mengambil kesempatan? Liang Xirou, Liang Xirou. Harus belajar untuk menolak dia. Gadis itu akhirnya mengambil keputusan. Akhirnya aku tiba-tiba mendekatkan diri ke telinganya. Dengan bercanda aku berkata, jika kau merasa malu, paling tidak hanya biarkan aku yang melihat. Kau juga tidak ingin teman baikmu merasa sedih, kan? Suhu hangat yang tiba-tiba datang di telinga membuat gadis itu merasakan kesemutan di seluruh tubuhnya. Pinggangnya yang ramping tampak lemas. Gadis itu manis dan lucu, tidak tahu bagaimana cara bersembunyi. Setelah berpikir lama, tanpa dipikirkan, dia sedikit mengangguk. Gadis itu di ponselnya. Dia bertanya pada Lin Miao Miao di mana dia bisa mengganti pakaian. Kemudian dia diam-diam membawaku ke ruang kelas kosong itu. Lin Miao Miao bahkan menyampaikan pengingat khusus. Ini adalah ruang kelas untuk mata pelajaran khusus. Tidak ada kamera pengawas yang dipasang. Aku diam-diam mengikuti gadis itu. Terdapat perasaan aneh seolah kami sedang melakukan sesuatu yang buruk secara diam-diam. Sampai di pintu, gadis itu dengan lucu menyelipkan kepalanya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan setelah memastikan tidak ada orang, dia merasa lega. Kamu, pastikan kamu menjaga pintu ya. Aku bersandar di dinding dan tersenyum padanya. Tenang saja. Namun gadis itu masih tampak tidak begitu tenang. Dia kemudian menambahkan satu kalimat. Kamu juga tidak boleh masuk. Seketika, aku menunjukkan ekspresi seolah baru menyadari sesuatu. Kamu tidak bilang, aku benar-benar tidak terpikirkan. Gadis itu segera menutup pintu. Tidak bicara lagi. Aku hanya menunggu di koridor yang sepi. Bahkan terlalu bosan sampai menghitung ubin di dinding. Aku mengambil ponsel dan melihat waktu. Setelah melihat sekian lama, aku terkejut. Aku bertanya dengan sedikit khawatir. Leung Chiao, kau tidak pusing di dalam sana, kan? Saat itulah, gadis itu perlahan membuka pintu kamar. Kenapa kau terus menatapku? Melihat gadis yang malu di depanku. Aku hanya merasakan hidungku tiba-tiba panas. Dan secara naluri menyibak poni panjangnya. Dan gadis itu tidak melawan. Hanya tampak seperti sasaran kemarahan. Setelah aku kembali sadar, aku baru saja menggerakkan ponsel di tanganku. Ayo ambil foto. Sejak malam itu saat kita bertemu dengan sebutir permen. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan semakin dekat dengannya. Apalagi tidak menyangka. Lebih tidak menyangka. Pertama kali melihatnya mengenakan gaun. Ternyata cantik sekali. Tidak. Jangan. Gadis itu terkejut. Secara naluriah mundur 2 langkah. Hingga punggungnya menempel di dinding. Ini juga bagian dari rencana. Gadis itu tidak berbicara. Seperti rusa kecil yang ketakutan. Menggenggam ujung bajunya dengan erat. Dan juga melihat kamera dengan ekspresi tersakiti. Libur Hari Buruh Internasional, 1 Mei. Selamat pagi. Sedang apa? Baru saja mengenakan baju. Bersiap untuk kerja paruh waktu. Sudah menemukan pekerjaan baru? Di dekat pusat perbelanjaan Guomao.
Jam berapa pulang kerja? Saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Saya pulang kerja jam 6. Aku akan jemput kamu kalau begitu. Oke. Setelah sarapan, saya menemani adik saya pergi ke pusat perbelanjaan Gua Mao. Melihat lengan saya yang dipeluk, saya merasa bingung. Gadis yang mengaku bahkan tidak bisa membuka tutup botol. Bagaimana dia bisa berbelanja begitu lama tanpa merasa lelah? Kak, saya ingin minum teh buah. Aku belikan untukmu. Kakak laki-laki. Tunggu sebentar, saya ingin membeli gaun baru. Beli. Beli lagi satu kalung untukku? Ya. Jika kamu terus meminta, aku akan membelikanmu satu set gaun. Kakak suara Kamu juga tidak ingin teman baikmu kehilangan pekerjaan ini, kan? Tiba-tiba, aku teringat bahwa orang tuaku ingin mencarikan guru les untuk adikku. Jadi aku terpaksa menyetujuinya. Ketika sudah jam 6 sore, Liang Zhiro yang telah bekerja seharian akhirnya selesai kerja. Dan rasa sakit di lehernya juga membuatnya sulit untuk bertahan. Namun ketika dia melihat segelas teh susu di tangannya, dia masih merasa sangat senang. Saat itu dia baru menyadari bahwa baterai ponselnya hampir habis. Dia melihat ada tempat untuk menyewa powerbank di depan. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk menyerah. Lagi pula, harganya cukup mahal. Sementara itu, aku duduk di kafe di lantai 1 mal menunggu. Tak lama kemudian, Liang Zhiro masuk dengan ragu-ragu. Melihat itu, aku melambai padanya. Setelah gadis itu mendekat, duduk dengan sedikit malu di depanku. Kenapa kamu selalu datang lebih awal? Sudah terbiasa. Saat itu, gadis itu terlihat agak gugup saat mengeluarkan susu teh. Aku membelikanmu teh susu. Mendengar ini adalah untuk dirinya sendiri. Aku sedikit terkejut. Setelah menerimanya, aku tertegun sejenak. Kenapa kamu tidak membelikan untuk dirimu sendiri? Gadis itu butuh waktu lama untuk mengeluarkan satu kalimat. Kepalanya juga semakin menunduk. Aku sudah menghabiskannya di jalan. Coba, apakah kamu suka? Setelah itu, aku tersenyum lembut dan berkata sangat suka. Ketika gadis itu melihat senyum pemuda di depannya, dia akhirnya bisa menghela napas lega. Itu baik. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya gadis itu membelikan susu teh untuk seorang pemuda. Dalam hati, dia sangat tegang. Saat itu, dering ponselku berbunyi. Dengan tidak senang hati, aku mengangkatnya dan melihat. Ternyata itu adalah panggilan dari Lin Miao Miao. Ada apa? Di sana, Lin Miao Miao berbicara dengan nada yang sangat cemas. Liang Zhiro hilang kontak. Telepon sama sekali tidak bisa terhubung. Saya melihat ke samping dan tersenyum pada gadis yang tampak penasaran. Dia sekarang ada di sampingku. Mendengar kata-kata ini, Lin Miao Miao baru merasa tenang. Mengakhiri panggilan, gadis itu hanya terdiam dengan wajah penuh rasa bersalah. Dalam hatinya masih merencanakan untuk membeli sesuatu untuk Lin Miao Miao. Diam sejenak. Dia baru sedikit mengangkat kepala. Kamu mau bilang ada urusan apa padaku? Orang tuaku baru-baru ini sedang mencarikan guru les untuk adikku. Saya ingin tanya apakah kamu punya ide? Menyentuh. Saya tidak cocok untuk itu. Tidak masalah. Mengajar adikku, kenapa takut? Ini jauh lebih baik daripada pergi ke orang asing. Melihat gadis itu menggeleng-gelengkan kepala seperti gendang. Saya mengulurkan jari telunjuk dan dengan lembut menekan dahinya. Meminta dia untuk berhenti. Menatapnya dan bertanya. Masih ingat janji kita? Gadis itu mengedipkan mata. Tatapan tegas di depannya membuatnya merasa lebih tenang. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya memantapkan keputusan. Menunjukkan tarif pengajar dari orang lain kepadanya. Saya coba. Jadi, itu adalah kelas pada 2 hari setiap akhir pekan. 2 jam di malam hari 600. Itu terlalu mahal. Leung Ciao. Apakah kamu bodoh? Aku memang bodoh sehingga tidak bisa mengajar dengan baik. Kamu benar-benar bodoh dan tidak bisa masuk sekolah ini. Setelah mengatakannya, aku mengeluarkan ponsel. Menunjukkan biaya yang dibebankan oleh tutor lain kepadanya. Kamu lihat, semuanya dari sekolah kita. Dan banyak orang tua yang terburu-buru. Melihat gadis itu masih terus menggeleng. Aku melanjutkan bicara. Kamu begitu bodoh. Kalau begitu 250 per jam saja. Tiba-tiba aku merasa aneh. Bagaimana bisa peran ini terbalik? Masih ada tutor yang terus menawar harga. Tapi gadis itu masih menggigit bibirnya. Dengan pelan mengangkat kepalanya. Kalau begitu, bisa lebih murah sedikit? Ketika dia melihat aku tidak tampak marah. Dia kemudian melanjutkan menggumam pelan. 200, bagaimana? Kalau begitu, biar saja gratis. Gratis juga tersedia. Tapi seperti itu. Harus memilih saat saya tidak bekerja paruh waktu. Gadis itu bersikap sangat serius. Sama sekali tidak terdengar seperti nada sindiran. Tapi saat dia melihat saya menatapnya tanpa bicara. Suaranya terasa canggung. Kamu, jangan marah ya. Setelah beberapa saat, saya perlahan bangkit. Duduk di sebelahnya dengan ekspresi datar. Mengulurkan tangan dan terus membelai kepalanya. Gadis itu juga tidak melawan. Hanya memejamkan mata erat-erat. Kemudian saya menghela napas dalam-dalam. Tersenyum tanpa daya.
200 ya sudah 200. Tapi gadis itu teringat pada gadis ceria yang dilihatnya siang tadi. Semakin dipikirkan, semakin merasa tidak yakin. Dan orang dengan sifat seperti itu, dia sama sekali tidak dapat menghadapinya. Apakah mau mengajari adik perempuanmu? Kelas berapa? Adik perempuan. Kelas 2 SMA. Mendengar kata-kata ini, gadis itu merasa senang tanpa alasan. Suasana hatinya juga jadi lebih lega. Kenapa kamu tidak mengajarinya sendiri? Kamu kan sangat hebat. Mendengar kata-kata ini membuat hatiku terasa lega. Sudut bibirku hampir naik ke langit. Apakah aku begitu hebat? Kamu sebenarnya sudah sangat hebat. Kamu tahu banyak hal. Dan juga, lapisan. Apapun yang Anda lakukan, Anda memiliki. Ada perasaan mengalir dengan mudah. Setelah mengatakannya, dia diam-diam mengatupkan bibir. Hanya saja, kalimat, dia juga tampan. Dia tidak berani mengatakannya. Pada malam itu saat bertatapan, tidak hanya cowok itu yang tertegun. Aku menatapnya dengan senyuman nakal. Tidak kusangka kamu memiliki kesan yang begitu baik padaku. Gadis itu mengangguk pelan. Sebenarnya, kesanku lebih baik dari ini 100 kali lipat. Tetapi saat itu, telepon Lin Miao Miao berbunyi lagi. Kamu bermain di mana? Cepat bilang, aku ingin mendengar. Kamu bilang apa? Sinyal di sini tidak bagus. Sudah, saya tutup dulu ya. Aku menekan tombol untuk memutuskan. Meletakkan ponsel di samping. Tapi tidak lama kemudian, telepon kembali berbunyi. Aku hanya menyerahkannya kepada Liang Zirou tanpa melihat. Itu adalah Lin Miao Miao yang menelepon. Ini untukmu. Aku pergi ke toilet sebentar. Gadis itu menatap punggungku yang pergi. Tanpa sadar, aku menekan tombol jawab. Halo. Suara dari seberang juga terdengar saat itu. Chen Lu, adikmu bilang bahwa kamu meninggalkannya dan berlari sendiri. Namun, pembicaraan di sana terhenti di tengah jalan. Siapa kamu? Gadis itu segera menutup mulutnya dan melihat ke arah ponselnya. Saat dia menyadari itu adalah ibu Chen Lu. Seluruh dirinya merasa bingung. Dia merasa jantungnya hampir melompat keluar. Sangat ketakutan sehingga ingin memutuskan telepon. Namun, dia teringat bahwa ini bisa meninggalkan kesan buruk. Dia hanya bisa menahan kegelisahan di hatinya. Dia kembali menempelkan telepon ke telinganya. Di seberang telepon adalah Wang Xiaoxia. Mendengar napas tegang dari pihak lain. Dengan nada yang lebih lembut bertanya. Siapa kamu? Gadis itu membuka dan menutup mulutnya. Sudah setengah hari tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Wang Xiaoxia terus bertanya. Apakah kamu bisa mendengar? Gadis itu akhirnya bisa mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Bisa mendengar. Wang Xiaoxia baru saja membuka mulutnya dengan hati-hati. Takut mengejutkan anak ini. Apakah Chen Lu tidak ada? Halo, Bibi. Nama saya Liang Zirou. Teman Chen Lu. Dia pergi ke toilet. Gadis itu menggenggam erat pakaian. Hanya merasakan beberapa detik ini sangat lama. Dia masih merasa jantungnya berdegup kencang. Pada saat itu, Wang Xiaoxia tersenyum. Sama sekali tidak ada nada menuntut seperti awalnya ketika mencari anaknya. Kamu adalah teman Xiao Lu, ya? Namanya benar-benar indah. Terima kasih, Bibi. Gadis itu terkulai di atas meja. Suaranya terdengar rendah ke dalam debu. Terus menunggu hingga lawan bicara memutus telepon. Dia baru saja menarik napas dalam-dalam. Merasa akhirnya hidup kembali. Setelah saya kembali, saya melihat gadis itu memiliki bola mata yang merah. Masih merasa tertekan, dia menatap dirinya sendiri. Seketika membuatku terkejut. Segera duduk di sampingnya. Ada apa? Tadi telepon itu dari ibumu. Mendengar kata-kata ini, saya tiba-tiba terhenti sejenak. Meskipun ingin mengundang Liang Zirou untuk menjadi tutor, seharusnya sudah diperkenalkan kepada ayah dan ibuku. Namun sekarang sifatnya sedikit berbeda. Namun setelah mendengar gadis itu mengulangi satu persatu, saya baru sedikit merasa lega. Lalu saya beralih berkata, kalau begitu, kamu istirahat 2 hari ya. Kebetulan bisa mempersiapkan pelajaran. Baik. Kemudian saya bertumpu pada dagu, melihat gadis di depan ini. Gadis yang wajahnya merah padam seperti tomat kecil. Memberi nasihat. Selalu merasa kamu tidak akan mendengarkan. Kamu harus bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Nanti dalam 1 jam, kamu bisa mendapatkan gaji 1 harimu sekarang. Lalu saya dengan serius. Nanti kamu tidak perlu membagikan pamflet lagi. Ini benar-benar terlalu melelahkan. Pekerjaan paruh waktu di restoran hotpot juga tidak perlu dilakukan lagi. Supaya tidak ada yang mengganggumu saat aku tidak ada. Gadis itu juga mendengar keseriusan dan kepedihan dalam suaraku. Terutama kalimat terakhir ini. Seketika itu menembus hatinya. Kabut di depan mata tidak bisa berhenti menyebar. Hingga pandangan menjadi benar-benar kabur. Ini adalah kali pertamanya dia menyadari. Ternyata ada seseorang yang memikirkan urusannya. Itu adalah hal yang begitu bahagia. Bahagia sampai air mata mengalir satu persatu. Jatuh ke tanah menjadi percikan air. Gadis itu sudah tumbuh dewasa.
Dia tidak pernah kekurangan orang yang mengganggunya. Bahkan bisa dibilang tidak terhitung jumlahnya. Namun ada orang yang khawatir dia diganggu. Seseorang yang ingin melindunginya. Baru muncul sekarang. Sekejap mata sudah tiba di hari terakhir liburan. Juga hari di mana Liang Zhirou akan datang untuk kelas pertama. Keluarga kami sudah duduk di sofa menunggu. Dari luar pintu akhirnya terdengar ketukan lembut. Saya baru saja ingin berdiri. Tetapi adik perempuan sudah berlari ke pintu. Halo. Ini juga membuat gadis yang tidak siap secara mental langsung terkejut. Belum sempat dia bereaksi. Adik perempuan menarik lengannya dan membawanya masuk. Melihat tindakan adik perempuan membuat saya merasa bingung. Orang tua, inilah teman yang sedang saya bicarakan. Saya bernama Liang Zhirou, saya bernama Obat. Ibu melihat gadis itu yang tampak takut dan tidak berani berbicara. Lalu memanggilnya. Ayo masuk dan duduk. Kemudian dengan lembut menggenggam tangan gadis itu dan duduk di sofa. Anak ini namanya bagus dan juga cantik. Mendengar kata-kata ini, gadis itu semakin tegang. Kedua tangannya diletakkan dengan rapi di pangkuan. Kepalanya tertunduk dalam. Kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan bodoh mulai mengucapkan kalimat yang sudah dihafalnya. Halo tante, halo paman. Nama saya Liang Zhirou, saya seorang pekerja keras. Ibu terkejut mendengar ini. Kemudian dia tersenyum sambil mengelus kepala gadis itu. Tatapannya penuh kasih sayang. Zhirou, apakah kamu haus ingin makan semangka? Jika kamu tidak suka, ada yang lain. Mau tinggal di sini untuk makan malam? Bibi memasak cukup enak loh. Ibu menyambut gadis itu dengan sangat hangat. Gadis itu segera tidak tahan. Dia menatapku dengan tatapan yang menyedihkan. Melihat itu, aku segera berusaha mengalihkan topik. Ibu, dia datang sebagai guru les. Kamu di sini mengobrol juga harus bayar untuk waktu. Tetapi gadis itu segera melambaikan tangan menolak. Tidak perlu dihitung. Hanya lebih hidup. Chen Guanglin, lihat saja anakmu. Ibu membisikkan dengan pelan. Dan penilaian terhadap gadis itu di dalam hati semakin meningkat. Tiba-tiba ayah juga mengalihkan perhatian sambil berkata tentang anakmu. Melihatku seperti umbi panas yang dipindah-pindahkan. Adik perempuanku hanya tertawa bodoh di samping. Gadis itu mendengarkan suara tawa dan kebahagiaan ini. Di dalam hati terasa sedikit pilu. Sejak ayahnya meninggal dunia. Sudah terlalu lama dia tidak merasakannya. Saya segera menyadari pikiran gadis itu. Lalu saya mengambil tusuk gigi dan menusukkan sepotong semangka untuk disodorkan kepadanya. Untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian saya menoleh kepada ibu dan berkata, Bu, kalau kamu terus cerewet, Chen Mo harus pergi ke sekolah sekarang. Ibu akhirnya membiarkan adik perempuan membawa gadis itu masuk ke dalam kamar. Melihat pintu kamar adik saya yang tertutup rapat. Aku berbaring malas di sofa. Akhirnya saya bisa menghela napas lega. Saat itu, suara ibu yang agak menyentuh hati terdengar. Apa anak ini berasal dari keluarga yang kurang mampu? Gadis di usia seperti ini sudah memiliki anak. Itu benar-benar jarang terjadi. Saya tidak menyembunyikannya. Saya pun menjelaskan dengan jujur tentang keadaan keluarga gadis itu. Ketika mendengar bahwa gadis itu bekerja paruh waktu di berbagai tempat setiap hari. Saat makan siang, aku hanya berani memesan makanan yang paling murah. Hal ini juga membuat Wang Xiaoxia secara tidak sadar berkaca-kaca. Dia mengusap air matanya. Chen Lu, jika kamu berani mengganggunya, aku akan menganggapmu bukan anakku. Selama seluruh kelas, kami juga tidak mengganggu mereka. 2 jam dengan cepat berlalu. Pintu ruangan dibuka perlahan. Aku menundukkan kepalaku untuk melihat. Aku melihat adikku yang tidak malu-malu memeluk lengan gadis itu. Kakak, seandainya aku bertemu denganmu lebih awal. Aku sudah lama belajar bahasa Inggris dengan baik. Dia berbicara dengan suara keras. Di ruang tamu terdengar sangat jelas. Melihat senyum puas orang tua. Aku juga tersenyum diam-diam. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Liang Zhirou mengajarnya. Hanya melihat penampilan adikku ini. Sudah jelas bahwa kalung ini tidak sia-sia dibeli. Setelah itu, aku melihat gadis itu terus-menerus menolak. Wang Xiaoxia juga tidak melanjutkan untuk mengajaknya makan. Dia melambaikan tangan dan memanggilku untuk mengantarnya pulang. Aku bisa melihat adikku masih dekat dengan gadis itu. Aku tidak bisa tidak bertanya. Apa yang sedang terjadi? Kapan hubungan kalian berdua jadi sebaik ini? Adikku hanya melirikku. Apa urusanmu dengan ini? Setelah itu, dia memeluk gadis itu dengan enggan. Kakak, jika kau diancam kakakku, cukup berkedip saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak, dia sangat baik padaku. Dengan kesal, aku menyentuh dahi adikku. Mengajak gadis itu pergi keluar pintu. Gadis itu memeluk tas kanvasnya. Ekspresinya agak rumit. Aku melihat ekspresi gadis itu sedikit berubah. Lalu aku mulai bertanya. Ada apa? Aku berpikir lama kemarin tapi tidak tahu apa yang harus diberikan. Ini adalah kunjungan pertamaku dan aku tidak membawa apa-apa. Melihat itu, aku tidak bisa menahan tawa. Tidak masalah. Lagi pula, kau datang untuk jadi pemilik rumah. Jika kau ingin membawa sesuatu,
Bukankah itu berarti seperti menantu yang datang? Kemudian aku membungkuk mendekati gadis itu. Menatapnya. Ternyata kamu ingin menikah dengan keluargaku. Gadis itu segera membalikkan wajahnya. Nafasnya menjadi agak terbata-bata. Bukan begitu maksudnya. Apakah adikku tidak jujur? Gadis itu mengangkat tasnya dan berkata pelan. Tidak, dia cukup serius. Dia hanya mengajakku berbincang cukup lama. Baru saat itulah kamu akan belajar. Apa yang kamu bicarakan? Dia tidak mengizinkanku memberitahumu. Mendengar itu, aku menjadi agak tidak senang. Dengan wajah datar, aku menatap gadis itu. Apakah kita masih sahabat terbaik? Gadis itu sedikit mengangguk. Aku masih bertanya dengan ekspresi serius. Jadi, kamu akan berbicara atau tidak? Jangan marah, aku hanya bilang. Suara gadis itu berubah menjadi sangat cemas. Terpaksa aku semua mengaku. Dia bertanya kepada kami. Gadis itu belum selesai berbicara. Aku menempatkan jari telunjukku di depan bibirnya yang lembab. Baiklah, aku tahu kamu mau memberitahuku. Itu membuatku sangat senang. Adapun apa yang kamu katakan, itu adalah rahasia di antara kalian berdua. Kemudian aku tertawa kecil. Suaraku juga sangat lembut. Kamu tidak perlu membicarakan hal yang tidak ingin kamu katakan. Namun gadis itu hanya berkedip. Dia tampak agak bingung. Tapi aku bersedia menceritakan segalanya padamu. Kemudian kami sampai di tempat parkir. Atas permintaan kuat saya, gadis itu duduk manis di kursi penumpang depan. Aku seperti sedang merawat seorang anak, menarik sabuk pengaman di samping, membantu mengaitkannya di kursi. Gadis itu tidak bergerak, takut kalau kontak fisik yang tidak disengaja terjadi. Dia hanya sesekali mencuri pandang. Entah mengapa, ada perasaan aneh. Sementara itu aku mundur, sambil tersenyum melihat Liang Zero di sampingku. Kenapa aku melihatmu begitu tegang? Menganggap rendah kemampuan mengemudiku? Seketika itu juga, saya tertegun di sana. Meskipun gadis itu mengenakan kaos yang sangat longgar, namun, bentuk tubuhnya yang menawan tetap saja tertekan erat oleh sabuk pengaman. Gadis itu sedikit merasa malu dan mengatur posisinya. Sebisa mungkin agar terlihat tidak terlalu mencolok. Melihat keadaan, saya membersihkan tenggorokan saya. Katakan posisinya, saya akan menavigasi. Ayo pergi ke supermarket dekat rumah saya. Saya akan membeli beberapa sayuran. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah supermarket. Melihat gadis yang sedang membuka sabuk pengaman, perasaan saya agak rumit. Mengemudi memakan waktu begitu lama. Juga tidak tahu kapan gadis ini datang. Sudah berapa lama naik bus? Ini adalah kesalahan. Seharusnya saya menipunya untuk setuju menjemputnya. Kami berdua masuk ke dalam supermarket. Sementara gadis itu membawa keranjang belanja. Melihat-lihat di sini dan di sana. Saya hanya diam-diam mengikuti di sebelahnya. Tiba-tiba saya merasakan seolah-olah hidup bersamanya. Kamu mau beli apa? Gadis itu berpikir sejenak. Mari kita beli beberapa pare terlebih dahulu. Tapi saya terus berpura-pura dengan berani. Saya tidak suka makan pare. Gadis yang manis itu menatap dengan mata bersinar. Apa yang ingin kamu makan? Saya hanya bercanda denganmu. Saya tidak akan pergi ke rumahmu untuk makan. Gadis itu baru menyadari. Jangan berpaling, teruslah membeli sayuran. Gadis itu kemudian memilih seekor ikan. Berniat untuk memperbaiki menu makanan. Setiap kali dia memilih jenis sayuran, saya selalu bertanya padanya rencananya bagaimana. Gadis itu sama sekali tidak merasa terganggu. Dia menjawab dengan sangat sabar. Begitulah kami berkeliling sambil bertanya jawab sepanjang hari. Tiba-tiba saya merasakan bahu saya didorong lembut. Jadi saya sedikit penasaran dan menoleh. Saya melihat gadis itu membawa sebotol Pepsi. Dia mengulurkan tangan dan memberikannya. Saya agak terkejut. Tidak menyangka dia ingat bahwa saya suka minum cola. Dan itu adalah Pepsi. Terima kasih. Saat itu gadis itu menundukkan kepala. Suaranya masih terdengar ragu. Saya ambilkan yang suhu ruangan, ya. Saya berikan yang suhu ruangan. Perutmu tidak baik. Kurangi minum yang dingin. Bolehkah? Terserah padamu. Setelah keluar dari supermarket, mereka berdua mengobrol. Mereka berjalan masuk ke sebuah gang gelap. Hutan baja di sekitar menghalangi sebagian besar sinar matahari. Setelah berjalan-jalan sebentar lagi, barulah tiba di depan gedung yang sangat tua. Dan rumah sewa gadis itu berada di lantai 1. Sementara saya penasaran melihat sekeliling. Tiba-tiba mendengar seseorang berteriak keras. Kau tidak punya seorang putri lagi? Panggil dia untuk kembali dan membereskan barang-barangnya. Setelah beres, cepat pergi dari sini. Setelah mendekat, barulah saya melihat seorang wanita parubaya yang bertubuh gemuk. Zhengda berteriak keras-keras. Wanita di kursi roda hanya terlihat lelah. Ekspresinya penuh dengan kebingungan. Dia bahkan tidak bisa berdiri untuk membalas. Ibu. Gadis itu melangkah maju dan menggenggam tangan ibunya. Suaranya sedikit bergetar. Wanita itu merasakan sentuhan yang familiar dan sedikit tersadar. Barulah dia menyadari bahwa itu adalah putrinya.
Ketika melihat seorang anak laki-laki asing yang juga berdiri di sampingnya. Dia tertegun sesaat. Namun, dia tetap menjawab. Pemilik rumah menyuruh kami segera pindah. Wanita parubaya melihat dua pemuda. Situasinya tidak berkurang sama sekali. Kenapa kamu menganggap dirimu begitu menyedihkan? Ini sebenarnya adalah rumah saya. Wanita itu dengan putus asa membantah. Tapi sewa belum berakhir. Kami semua belum siap. Aku diam-diam mendengarkan mereka berbicara beberapa kalimat. Lalu aku mengernyitkan dahi dan bertanya. Apakah ada kontrak? Mendengar ajakan itu. Gadis itu akhirnya teringat sesuatu. Ada. Sudah ada, ambilkan. Sambil berkata. Aku diam-diam mendorong kursi roda ke tempat yang teduh di sampingku. Wanita parubaya tetap dengan nada yang sangat tajam. Ini ada hubungannya denganmu? Aku hanya melihatnya dengan wajah datar. Itu adalah mertuaku. Kamu bilang ini ada hubunganku? Mendengar kata-kata ini, wanita parubaya untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Melihat aku yang sedang membawa sebuah kantong sayur, dia semakin percaya. Secepatnya gadis itu keluar dari rumah. Saya menerima kontrak itu. Saya pun sama. Saya memeriksa dengan seksama. Tetapi ternyata masih ada makanan. Tapi masa sewa masih ada lebih dari 6 bulan. Melihat template kontrak ini, pasti menggunakan agen. Diperkirakan orang ini menemukan penyewa dengan harga lebih tinggi. Dan merasa bahwa ibu dan putrinya mudah untuk ditindas. Jadi mereka membuat masalah ini. Saya tidak berani membayangkan jika gadis yang polos itu tidak mengenali dirinya sendiri. Harus bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Kemudian saya melihat kontrak dengan ekspresi tanpa emosi dan berkata, pindah bisa, namun bayar denda pelanggaran kontrak. Di sini tertulis 30% dari total harga kontrak. Seketika wanita parubaya itu tampak semakin menjengkelkan. Apa yang kamu ketahui, anak kecil? Saya hanya tersenyum dengan tenang terhadapnya. Tante, saya justru mempelajari ini. Kamu bisa menindas mereka yang tidak mengerti. Tapi bermain seperti ini di depan saya tidak akan berhasil. Saya tetap menyarankan kamu untuk mempertimbangkan dengan baik. Melihat lawan bicara tertegun di sana. Saya kemudian mengubah nada suara yang tajam sebelumnya menjadi jauh lebih lembut. Anda kekurangan uang dan ingin menyewakan kepada yang menawar lebih tinggi. Kami juga mengerti. Tapi semua orang tidak mudah. Bukankah baik untuk saling memahami? Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan nanti. Kenapa harus begitu? Ketika masa sewa selesai, kalian harus pindah. Siapapun yang disewakan, tidak akan membiarkan kalian tinggal di sini. Wanita parubaya meninggalkan kata-kata tajam terakhir. Dia segera membalikkan badan dan pergi dari sini. Gadis itu mengingat kata-kataku barusan. Selalu merasa sedikit akrab. Malam itu ketika Chen Lu membantuku keluar dari situasi. Sepertinya juga menerapkan lembut dan tegas seperti itu. Benar-benar hebat. Tidak heran aku sering terjerat olehnya. Juga tertipu untuk mengenakan pakaian seperti itu. Tunggu sebentar. Apakah dia barusan memanggil mertuaku? Seketika, wajah gadis itu tiba-tiba memerah sampai belakang telinga. Menundukkan kepala dan merasa malu untuk berbicara. Tapi tetap saja dengan susah payah mengucapkan terima kasih. Aku melihat Xiao Sunfang dan berkata sambil tersenyum. Tante, apakah kamu baik-baik saja? Nanti jika bertemu orang seperti ini, jangan pernah mengalah padanya. Wanita itu melihat pemuda di depannya. Sangat berterima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih banyak padamu. Seorang wanita parubaya yang bahkan tidak bisa berdiri. Membawa putrinya sendiri. Menghadapi situasi seperti ini di kota yang asing. Tidak mungkin jika dikatakan tidak merasa tak berdaya. Itu seharusnya. Liang Zirou biasanya juga banyak membantuku. Saat ini, Xiao Sunfang mencoba bertanya. Apakah kamu bernama Chen Lu? Tiba-tiba aku merasa sedikit terkejut. Tante, apakah kamu mengenalku? Xiao Sunfang tersenyum dari sudut matanya yang penuh kerutan. Aku sering mendengar putriku menyebut namamu. Ternyata kamu adalah anak yang baik. Bagaimana bisa baik? Ibuku setiap hari ingin mengusirku keluar. Aku menyerahkan tas belanja yang ada di tanganku kepada gadis di sebelahku. Mengatakan dengan serius. Ayo pergi, kejar. Jika ada apa-apa, hubungi aku. Saya segera datang. Gadis itu menatapku dengan penuh perhatian. Kata-kata untuk menahan diri terlintas di bibirku tapi terhenti. Hanya bisa diam-diam melihat bayanganku. Dengan sedikit cemas, mengulurkan satu tangan. Melihat putrinya yang ragu, Xiao Sunfang mulai bicara. Ayo tinggal dan makan bersama. Cobalah masakan putri saya, Zirou. Aku menolehkan kepalaku. Tepat melihat tangan gadis yang terulur. Pertama-tama sedikit bingung. Kemudian tersenyum tipis. Baiklah. Melihat aku setuju. Ibu dan putrinya cukup bahagia. Namun juga sedikit tegang. Lagi pula. Ini adalah pria pertama yang dibawa gadis itu ke rumah. Dan rumahnya juga sangat sederhana. Gadis itu membuka pintu. Aku pun dengan sukarela mendorong kursi roda masuk ke dalam kamar. Rumah di lantai 1 tidak terlalu terang. Ruangan sedikit redup. Ruangannya juga sangat sempit.
Begitu masuk, tidak bisa melewati ruang tamu kecil. Melihat dapur. Di sampingnya adalah satu-satunya kamar tidur. Meskipun demikian, semua tempat telah dibersihkan dengan baik oleh gadis itu. Xiao Sunfang segera menyapa. Entah kenapa merasa agak canggung. Chen Lu, cepat duduk. Di rumah juga tidak ada pendingin udara. Sungguh membuatmu menderita. Di matanya, anak-anak di kota besar lahir dengan kunci emas di tangan. Dan saya sama sekali tidak bersikap berlebihan. Tarik sebuah kursi dan duduk di samping Xiao Sunfang. Tidak terlihat membenci. Omong-omong, Tante, yang kamu katakan. Aku bahkan pernah pulang ke kampung untuk memanen jagung dengan ayahku. Apa yang perlu untuk merasa tertekan? Melanjutkan piknik. Aku berdiri lagi untuk membantu gadis itu membawa kipas angin. Setelah semuanya selesai, aku duduk untuk menemani Xiao Sunfang berbincang. Gadis itu mencuri pandang padaku. Lalu dia bersembunyi ke dapur untuk sibuk. Dan wajahnya masih merah sampai sekarang. Tidak pernah bisa tenang. Apa maksudnya wanita lemah? Mengatakan dengan sindiran. Tapi mengingat betapa tampannya aku saat bersikap berani tadi. Gadis itu kembali merasa hangat di hatinya. Mencuci sayuran dengan lebih teliti. Pada saat itu, Xiao Sunfang dengan penasaran bertanya. Apakah kamu sekelas dengan Zhou? Mendengar itu, saya menjawab dengan serius. Secara teknis, saya adalah kakak kelasnya. Aku sudah mahasiswa tahun ketiga. Sambil berbicara, Xiao Sunfang merasa haus. Ingin mendorong kursi rodanya untuk mengambil gelas air di meja. Namun, sebelum dia sempat bergerak, saya sudah membawa gelas itu. Lalu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melanjutkan pembicaraan. Tapi Xiao Sunfang melihat putrinya dan tersenyum pahit lagi. Biasanya Zhou benar-benar merepotkanmu untuk merawatnya. Gadis ini kadang-kadang sangat konyol dan keras kepala. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu mengambil sebuah foto dari laci. Dalam foto yang menguning itu, gadis kecil tersenyum sangat ceria. Dengan penuh sukacita dan rasa ingin tahu. Bersiap untuk menghadapi dunia ini. Sebenarnya anak ini sangat ceria saat kecil. Namun, kemudian ayahnya pergi. Saya juga merasa tak berdaya. Dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Terhadap hal ini, saya terdiam sejenak sebelum perlahan-lahan berbicara. Dia akan keluar. Tiba-tiba saya memperhatikan seuntai gelang di dalam laci. Mirip sekali dengan yang saya punya di rumah. Dengan rasa ingin tahu, saya mengeluarkannya untuk dilihat. Xiao Sunfang melihatnya dan berkata dengan bangga. Ini dibuatnya sendiri ketika dia masih kecil. Benarkah? Tangannya sangat terampil. Ternyata ini sangat populer pada saat itu. Sebenarnya ada. Saya tersenyum dan membantah pikiran saya yang baru saja terlintas. Dunia ini tidak sekecil itu. Kemudian saya mengangkat kepala dan melihat ke dapur. Merasa tidak baik jika saya tidak melakukan apa-apa. Tante, silakan istirahat dahulu. Saya pergi membantu. Namun, Xiao Sunfang segera menolak. Kamu adalah tamu. Mana bisa membiarkanmu pergi? Saya bukan hanya datang sekali ini. Kalau sudah sering datang, berarti bukan tamu lagi. Saya mengembalikan kursi ke tempat semula. Tante, kamu tidak membiarkan saya membantu. Tapi sepertinya tidak menyambut saya untuk datang lagi di lain waktu. Mendengar kata-kata ini, Xiao Sunfang juga tidak merasa nyaman untuk menolak lagi. Dia hanya bisa tersenyum melihatku berjalan ke dapur. Ketika aku baru saja masuk, aku merasa seperti masuk ke dalam uap. Dapur kecil itu juga sangat sempit. Terasa pengap hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Gadis itu mengenakan celemek. Dia sedang memotong sayuran dengan serius. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mendekat. Seperti yang diketahui banyak orang. Gadis yang mengenakan celemek memiliki pesona yang khas. Wajah samping gadis yang cantik membuatku merasa sedikit melamun. Seperti saat duduk di kursi samping hari ini. Dan kemudian membeli tiket pertama bersama. Ada rasa seolah kita hidup bersama. Entah kenapa, membuatku ingin membawanya pulang. Aku berjalan menuju gadis itu. Sedang melakukan apa? Ah! Gadis itu terkejut. Tubuhnya mundur ke belakang. Dan kebetulan dia terjatuh ke pelukanku. Saya juga tercengang. Merasa bahwa gadis di pelukanku itu lembut. Memeluknya pasti sangat nyaman. Meskipun gadis itu sedikit berkeringat. Bahkan beberapa helai rambut menempel di pipinya. Tapi dia masih memiliki aroma tubuh yang sangat harum. Dia terlihat bahkan sedikit menggoda. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah gadis itu kembali sadar, dia segera berdiri tegak. Sambil memerahnya wajah, dia merapikan poni. Aku hanya tersenyum dan berkata bahwa kamu kembali menguntungkan dirimu sendiri. Lain kali harus membalasnya padaku. Tak disangka, gadis itu tiba-tiba berbalik dan menatapku dengan tatapan tajam. Matanya berkaca-kaca, tampak merasa tertindas. Kamu tidak menepati janji. Itu membuatku merasa penasaran. Kapan aku tidak menepati kata-kataku? Sebelumnya, aku hanya bersandar padamu dan tidur sebentar. Lalu aku bilang akan mengembalikannya padamu. Kamu malah memelukku dan tidur sepanjang sore. Jadi,
Apakah kamu mau atau tidak? Gadis itu berbalik dan melanjutkan memotong kubis. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengeluarkan sepatah kata. Jika bukan karena aku mendengarkan dengan serius. Benar-benar terlewatkan. Aku mau. Tiba-tiba, aku merasakan detak jantungku berdetak cepat. Kenapa si bodoh ini tiba-tiba menyerang dengan keras? Aku hanya bisa membantu mencuci sayuran untuk mengalihkan perhatian. Setelah beberapa saat, gadis itu berkata lagi. Kali ini benar-benar terima kasih. Ini apa sih? Aku tidak menganggapnya penting. Dia mengambil mangkuk dan menempatkan sayur yang sudah dicuci dengan sendirinya. Tak disangka, suara gadis itu tiba-tiba menjadi terisak. Bukan hanya kali ini, tapi juga terima kasih untuk yang terakhir kali. Melihat keadaan itu, aku menghela napas dan berkata serius. Melihat keadaan itu, aku menghela napas dan berkata serius. Kukira lebih baik kamu tidak perlu terlalu berterima kasih. Gadis itu menatapku, dengan mata yang indah dan cerah penuh rasa bingung. Kenapa? Karena berapapun kali, aku selalu akan berdiri untuk membantumu. Setelah mengatakannya, aku tersenyum lembut. Jika kamu berterima kasih setiap kali, kamu akan kelelahan. Gadis itu dengan pelan menghirup hidungnya. Yang terlihat samar di depannya benar-benar tidak bisa memotong sayuran. Kamu sebelumnya bilang tidak suka makan ikan. Jadi aku tidak memasaknya. Apakah ada sayuran yang ingin kamu makan? Aku akan memasak semua untukmu. Bukankah kamu sudah mencuci kubis? Aku ingin makan kubis yang dicabik tangan. Apakah ada lagi? Sayap ayam kola. Gadis itu mengusap tangannya dengan celemek dan berkata, aku akan pergi membelikanmu sayap ayam. Namun, aku segera maju dan menahannya. Aku hanya bercanda. Apapun yang kamu masak, aku pasti suka. Gadis itu baru mengangkat kepalanya. Dia dengan diam-diam menatap mataku. Benar-benar serius. Melihatku mengangguk. Gadis itu baru kembali dengan jujur ke meja potong. Dia bertanya dengan penasaran. Kenapa kamu selalu bisa membuat orang lain pergi? Karena orang-orang itu tidak tahu malu. Jika mereka merasa bisa mengintimidasi, mereka akan terus melakukannya. Gadis itu mendengarkan dengan serius. Dia berniat untuk belajar sedikit. Namun, dia mendapati aku terdiam setelah separuh kalimat. Dia merasa penasaran. Lalu dia menyadari aku sudah mendekat ke telinganya. Aku berkata pelan. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Aku di sini. Setelah lama, gadis itu masih meragukan apakah dia sedang bermimpi. Sungguh tidak ingin bangun, sama sekali tidak ingin. Tidak lama, beberapa piring makanan sudah disajikan di meja. Atas permintaan saya yang kuat, gadis itu tetap memasak ikan menjadi sup. Semangkuk sup ikan. Sepiring kol sobek. Masih ada terong merah yang direbus. Dan terong rebus kecap itu saya buat sendiri. Makanan malam ini bagi gadis itu sudah dianggap sangat mewah. 3 orang duduk mengelilingi meja kecil sambil makan bersama. Namun gadis itu semakin merasa tegang di dalam hatinya. Dia sebelumnya tidak pernah berpikir bahwa dia akan makan bersama ibunya dengan lelaki lain. Gadis itu menundukkan kepala dan tidak berani bicara. Takut ibunya akan mengatakan sesuatu padanya. Tadi di dapur, kontak intim yang terjadi tanpa sengaja. Hingga sekarang masih membuat pipinya memerah. Saya mendorong masakan yang saya buat ke depan Xiao Sunfang. Ayo Bibi, coba masakan yang saya buat. Anakku. Xiao Sunfang terus mengomel. Namun wajahnya tetap menunjukkan senyuman yang bahagia. Mengambil satu suap dan mencobanya. Segera ia mengangguk cepat. Gadis itu juga diam-diam mengambil satu suap. Lalu dengan cepat mencuri satu suap lagi. Namun gadis itu menyadarinya. Saya hanya mencurahkan 2 sendok sup ikan di atas nasi. Apakah kamu tidak suka makan ikan? Tidak suka. Kenapa? Ada duri. Lalu, apakah kamu suka makan ikan yang tidak ada durinya? Juga tidak suka. Gadis itu bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Kenapa? Ikan yang tidak berduri tidak enak. Xiao Sunfang melihat keduanya dengan senyuman di sudut matanya. Kalian berdua saling berbincang. Dalam hati, ia kembali merasa terharu. Inilah kehidupan yang seharusnya dimiliki seorang putri di usia ini. Namun saya merasa diri saya sudah makan dengan cepat. Tapi di dalam mangkuk saya masih ada sayuran terus-menerus. Mengangkat kepala. Ternyata saya melihat gadis itu sedang menyuplai makanan untuk dirinya sendiri. Gadis itu menyadari tatapanku. Pertama-tama ia tertegun. Lalu, seolah tidak terjadi apa-apa, ia melanjutkan menyuplai makanan. Dengan sedikit putus asa, saya berkata, kamu juga makan, ya. Nasi di mangkuknya sudah lama tidak tergerak. Namun saat itu, gadis itu keras kepala seperti anak sapi. Ia kembali menyuplai makanan dan menuangkan sup. Setiap kali saya ingin menolak, saya selalu melihat mata gadis itu berkedip. Hatiku langsung melunak. Ada sesuatu yang salah. Apakah orang bodoh ini mulai mencari kelemahan dirinya? Setelah beberapa saat, saya benar-benar tidak bisa makan lagi. Lalu saya segera menghentikan tindakannya yang seperti memberi makan babi. Apakah kamu tidak suka makan masakanku? Saya secara tidak sadar mengucapkan, suka, aku bahkan ingin memakannya setiap hari.
Mendengar itu, Xiao Sunfang pun bercanda. Kau bisa memintanya untuk memasak untukmu setiap hari di masa depan. Ini juga membuat gadis itu menjadi cemas. Setelah makan dan mencuci piring, kami mengobrol sebentar. Saya melihat bahwa sudah hampir pukul 9 malam. Saya segera bangkit untuk pergi sebelum telepon ibuku datang. Saya berdiri untuk berpamitan. Tapi gadis itu keluar untuk mengantar saya. Tidak bisa digusur pergi. Lorong yang masih gelap di sore hari. Saat itu, lampu jalan mulai menyala. Kami berjalan beriringan dengan pelan. Hanya saja kami berdua tidak berbicara. Akhirnya, gadis itu menjepit bibirnya. Dengan tegas dia bertanya, "Apakah kamu tidak bahagia?" Saya berpura-pura terkejut dan melihat gadis di samping saya. "Oh, jadi kamu bisa melihat ini. Maukan kamu makan permen?" Saya mengambil permen buah dari tangan gadis itu dan memasukkannya ke mulut. Rasakan aroma manisnya. Saya tidak merasa tidak bahagia. Hanya saja saya belum siap untuk dewasa. Tidak perlu khawatir. Kamu sangat hebat. Dan juga, saya menoleh dan melihat gadis itu. Dan aku akan menemanimu. Setelah itu, suasana menjadi hening. Setelah pernyataan itu, suasana menjadi hening. Gadis merasa agak aneh. Kenapa kamu terus berjalan sedikit lebih lambat dariku? Dengan begitu, seluruh tubuhmu ada dalam pandanganku. Jika ada situasi darurat, akan lebih mudah untuk mengatasinya. Segera setelah itu, saya berdiri di tempat dan berkata, "Sudah sampai sini saja. Cepatlah pulang." Sampai sosok laki-laki itu menghilang di bawah lampu jalan. Benar-benar menghilang. Gadis itu baru saja berbalik pergi dengan enggan. Keesokan harinya, saya masih terus menikmati sarapan yang dibawa gadis itu. Tiba-tiba saya menyadari, jumlah pertemuan kita semakin sering. Dan rasanya cukup baik. Setelah berpisah dengan gadis itu di sore hari, saya baru saja kembali ke asrama. Saya melihat Jiang Chao terbaring telentang di kursi. Dia juga terlihat sangat kehilangan semangat. "Dia ada apa?" Teman sekamarku menghela napas dan berkata, ayahnya memaksanya untuk mengubah pilihan jurusan. Mendengar itu, saya mengangkat alis dan berkata, "Bos, anjing tua. Apa impian awal Anda?" "Aku ingin memulai bisnis membuat game." Aku berpikir sejenak. Terus berbicara tentang jenis game tertentu. Tidak membutuhkan banyak investasi. Tidak perlu beban kerja yang besar. Asalkan kamu percaya bisa membuatnya menyenangkan, itu sudah cukup. Apa itu? Saat itu, aku membuka sebuah platform game terkenal. Aku menunjuk layar komputer ke Roguelike. Tiba-tiba, mata Jiang Chao terbelalak lebar. Di detik berikutnya, dia mendorong pintu dan keluar. Hanya meninggalkan satu kalimat. "Aku akan mengambil langkah pertama." Setelah itu, aku berbaring di kasur. Menatap langit-langit dengan kosong. Mahasiswa Fakultas Hukum memulai bisnis membuat game. Itu luar biasa. Namun, ini juga memberiku sinyal. Segera giliran hidupku untuk membuat pilihan. Tiba-tiba, kata-kata bodoh gadis itu terngiang di telingaku. "Aku akan menemanimu." Aku perlahan mengambil ponsel. Mengirim pesan kepada gadis itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Kali ini, gadis itu tidak membalas secepat biasanya. Namun saat itu saya menerima pesan dari Mo Yuking. Beberapa hari yang lalu, ibu saya berkata kepada saya, dia akan kembali dari luar negeri. Namun, keluarganya menemukan dia menyelamatkan. Akhirnya, saat pulang, saya menyadari bahwa dia telah berbohong kepada saya. Saat itu saya benar-benar sangat sedih. Ketika saya melihat pesan ini, saya tidak menghiraukannya. Namun, setelah setengah jam, Mo Yuking mengirimkan pesan lagi. "Jika kamu tidak menghiraukanku lagi, aku akan memberitahu ibumu." Setelah lama, saya perlahan-lahan mengirim sebuah pesan. "Saya benar-benar lelah, saya ingin melupakanmu." Kemudian saya terus menatap ponsel sambil melamun. Akhirnya saya menerima pesan dari Liang Xirou. "Maaf ya, tadi saya lupa memberitahumu. Saya merasa kamu mulai bosan minum bubur. Jadi saya pergi membawakanmu baozi. Jika kamu bosan makan ini, beritahu saya. Aku akan mengubahnya untukmu. Hadiah untukmu tukar. Tapi sarapan tidak boleh dilewatkan." Melihatnya, saya tersenyum lega. Lalu saya mengetuk layar sedikit untuk merespons. "Baik." Keesokan paginya, saya mengambil ponsel dan saling mengucapkan selamat pagi dengan Liang Ro. Sekalian saya tanya isi dari baozi yang dia buat. Akhirnya saya tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik. Mo Yuking bahkan mengirim pesan selamat pagi untuk dirinya sendiri. Saya pikir sejenak dan lebih baik menganggapnya tidak terlihat. Saat itu juga, Jiang Chao memotong pikiranku. "Apakah kamu ingin memulai usaha bersama saya?" Melihat tatapan tegas Jiang Chao, saya tetap menolak. Aku akan memikirkannya lagi. Setelah itu, saya pergi ke lapangan. Bersiap untuk melihat latihan terakhir dari kelompok teater. Ketika saya tiba, Liang Xirou sudah menunggu di sana cukup lama. Ini membuat saya sedikit terkejut. Sepertinya ini adalah pertama kalinya saya datang begitu larut. Ketika gadis itu melihat sosok saya, dia segera berlari ke depan saya. Dia memberikan sarapan yang dibawanya. Kemudian saya mulai makan sarapan tersebut.
sambil menemani gadis itu menonton latihan kelompok teater. Gadis itu juga dekat sekali di samping saya. Menundukkan kepala. Saya merenungkan kata-kata yang diucapkan Jiang Chao kepada saya. Tiba-tiba dia berkata, "Leung Chiao." Gadis itu segera berbalik dan melihat. Dia juga tidak bertanya apa yang ingin saya lakukan. Dia sangat sabar dan siap untuk mendengarkan. Saya bertanya dengan suara rendah. Apa mungkin saya sebenarnya memiliki banyak kelebihan? Gadis itu mengangguk sedikit dan dengan suara pelan berkata, "Banyak rasa." Meskipun gadis itu tidak berani untuk terus melihat saya. Tetapi nada suaranya sangat serius. Setelah mendengarnya, saya tidak bisa menahan senyuman di bibir saya. Suasana hati saya langsung membaik. Begitu saya memikirkannya, saya tersenyum nakal dan melihatnya. "Oh ya, hari ini hari Sabtu. Guru Liang, Anda harus pergi mengajar les sekarang." Mendengar sebutan Guru Liang, gadis itu merasa aneh di dalam hatinya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang terasa tidak beres. Dia tidak bisa memikirkannya dan hanya bisa mengangguk sedikit. "Nanti saya akan mengantarmu dengan mobil. Setelah selesai, saya akan mengantarmu pulang." Saya berkata sambil mengirim pesan kepada Jiang Chao. Meminjam Mercedes E300 miliknya. Pesan itu baru saja dikirim dan langsung mendapat balasan oke. Gadis segera membuka mulutnya dan berkata, "Tidak perlu repot-repot, saya bisa sendiri." Namun, dia melihatku dengan ekspresi acuh tak acuh. Gadis itu hampir mengucapkannya tetapi menahannya. Bagaimanapun, meskipun tidak setuju, akhirnya akan terjebak juga dalam omong kosong. Lebih baik menyerah dari awal. Aku menunjukkan senyum yang puas. Ini lebih tepat. Para ahli menyarankan agar kamu sebaiknya kurang melawan. Jika tidak, semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Gadis itu menggeletar hebat. Telinganya memerah. Dia memandangku dengan sedikit merasa tertekan. "Kamu lagi-lagi menggangguku. Siapa yang menyuruhmu untuk diganggu?" Masih saja diam tanpa membalas. "Ya, selama kamu tidak bisa belajar, aku akan terus mengganggumu." Gadis itu menoleh dan berpura-pura mengerti. "Oh, begitu ya." Namun, di dalam hatinya dia berpikir, "Aku tidak ingin belajar membalas. Selama tidak bisa belajar, aku bisa tetap berada di sisinya." Aku sedikit menyipitkan mataku. Merasa membuat gadis itu menatap ke atas dengan beban yang besar. Hingga tiba hari berikutnya. Akhirnya, perayaan malam sekolah pun tiba sesuai janji. Di depan panggung besar, orang-orang berkerumun. Liang Zhiro duduk terpaku di sebelahku. Dia terpesona oleh panggung dan lampu-lampu warna-warni di depannya, yang menarik perhatiannya. Saat itu, aku mendekatkan diri ke telinganya dan bertanya, "Apakah menurutmu itu bagus?" Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku melihatnya yang terlihat serius dan penasaran, sangat imut. Tanpa sadar, aku tersenyum. Tapi kemudian aku berpikir, gadis ini sebenarnya belum banyak melihat dunia. Tiba-tiba, aku merasa sedikit sedih. Beberapa menit kemudian, Liang Zhiro mendekat. Dia mengeluarkan sebotol air mineral dari tas kanvasnya. Dan setelah membukanya, dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu haus? Aku membawakanmu air." Saat aku baru saja menerimanya. Di detik berikutnya, aku hampir saja dijatuhkan oleh Jiang Chao yang sedang mabuk. Aku mengumpat dan menoleh ke arah Jiang Chao. Dan dia masih melihat panggung sambil berbisik, "Mo Yuking." Ketika saya dan Liang Zhiro mendengarnya, kami tertegun sejenak. Gadis itu terbangun dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam-diam membantuku menutup botol. Lalu dia mengeluarkan tisu untuk mengelap air di bajuku. Dengan cepat, pandanganku kembali ke Liang Zhiro. Melihat itu, saya berkata pelan, "Terima kasih, Kang." Liang Zhiro mengangkat kepalanya dan melihat senyum lembutku. Seketika, hatinya terasa lebih tenang. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa. Mengapa hatinya terasa tertekan seperti ada batu. Saat itu, penonton di sekitar semakin fokus. Suasana juga mencapai puncaknya seiring dengan langkah-langkah Mo Yuking. Dengan cepat, kami tiba di sesi wawancara saat acara selesai. Pembawa acara wanita berkata sambil tersenyum, "Bolehkah saya bertanya, siswa Yuking, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan?" Setelah Mo Yuking menerima mikrofon, dia sedikit mengangguk dan berkata, "Pertama-tama, terima kasih kepada semua yang menyukai. Kemudian saya ingin berterima kasih. Terima kasih telah membantu saya begitu banyak. Terima kasih telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun. Saya baru saja merasakannya sekarang. Terlalu terbiasa dengan kebaikanmu dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Mengabaikan semua pengorbananmu. Saya berharap di pesta kelulusan di masa depan, saya masih bisa melihatmu di samping saya." Setelah mengatakannya, dia membungkuk dalam-dalam ke arah penonton. Seluruh ruangan terbenam dalam keheningan yang mencekam. Kemudian kembali gaduh lagi. "Siapa Chen Lu? Jangan tidur terlalu nyenyak malam ini. Ini adalah dewa saya, Chen Lu dari kelas berapa? Selesai. Ayo kita pergi." Dalam perjalanan, saya mengemudikan mobil membawa Liang Zhiro pulang. Namun,
Selama perjalanan, kedua orang itu jarang berbicara. Saya juga sesekali melihat gadis yang tampak murung ini. Sampai di depan gang kecil. Gadis itu perlahan membuka sabuk pengamannya. Dia melambaikan tangan ke arah saya. Aku pergi. Tolong sampaikan salam saya kepada tante. Aku tidak akan menyerah kali ini. Gadis itu berkedip dan kemudian mengangguk pelan. Setelah itu, gadis itu berjalan sendirian di jalan yang remang-remang. Lampu penerangan tua di atas kepalanya berkedip-kedip. Sosoknya yang sedikit kurus terlihat sangat kesepian. Gadis itu memegang tas kanvas sambil menunduk dan berjalan perlahan. Dia tidak bisa mengerti dengan cara apapun. Mengapa merasa begitu sedih? Air mata masih terus mengalir tanpa henti. Dia tidak tahu mengapa. Selama ini, dia selalu sendirian. Sekarang tiba-tiba dia tidak bisa jauh dari laki-laki itu. Gadis itu berjalan sambil menghapus air matanya. Langkahnya sangat pelan. Harus menangis sampai habis di luar. Air mata tidak boleh dibawa pulang. Ibu akan khawatir. Tiba-tiba pada saat ini, suara itu tiba-tiba memecah kesunyian di jalan tersebut.